apakah poligami itu adalah untuk melegalkan perzinahan? Ya, poligami itu ada ajarannya dalam Islam, syariat-syariatnya kayak gimana aja, kita ikutin semua. Ini siap dibantai loh ini. Nggak Ini pernyataan ini nih. Ada surat perjanjian, jadi kayak bilang bahwa nih nggak boleh ketahuan selingkuh, terus akhirnya nikah sama ratu, nggak boleh lagi melanjutkan hubungan dan semacamnya gitulah. Isi suratnya tuh harus terbuka dan semacamnya. Dia bawa akhirnya ke orang tua saya tuh. Kita ngobrol, orang tua saya menjelaskan kenapa setuju, kenapa menikah. Akhirnya surat tuh nggak ditandatanganin, Bun. Akhirnya deh, berusaha ngerti. Coba deh kamu kenal sama ratu dulu deh gitu. Akhirnya saya ademin, kenal. Nah, akhirnya akur berdua. Jelasin, aku hamil, terlukalah dia kan. Terus aku bilang, sementara kamu di perjanjiannya nggak boleh hamil dulu. Betul. Nggak boleh hamil dulu apa nggak boleh hamil? Nggak boleh hamil. Aku bilang aku hamil, terus dia bilang sedih dia. Terus aku bilang sabar beb, ntar kita coba ke Brawijaya ya. Ini masih ada kok datanya. Pengen bayi tabung gitu. Nah ini kan sepupu-sepupu yang kamu tidak tahu, aku mau nemenin gitu untuk bayi tabung. Ini almarhumah. Almarhumah. Karena sedih tahu aku hamil. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Adult TV. Kali ini bintang tamunya adalah sepasang suami istri yang dar-der-dor nih ya. Karena rame lagi karena mereka ini ternyata, apalagi terutama Ratu Nabila nih, udah pernah mampir di podcastnya Maya Adult TV. Saat itu lagi mau cerai, udah cerai ya? Udah cerai, terus kemudian nikah lagi ya kan? Cerai lagi. Sekarang nikah lagi dan melakukan poligami. Nah, ini yang akan aku tanyain ya. Ini lagi ramai di luar sana, banyak sekali narasi-narasi hujatan dari netizen. Oke, pertanyaannya, aku welcoming dulu. Selamat datang kembali lagi. Ratu Nabila sama pesulap merah. Iya, pesulap merah namanya siapa sih? Marcel Radifa. Marcel aku panggilnya berarti ya? Iya, aku panggilnya pesulap atau gimana? Sul-sul? Sule dong. Marcel aja, Marcel. Marcel ya, oke. Selamat datang Marcel and Ratu Nabila. Nah ini pertanyaannya adalah dari sekian banyak narasi yang di luar sana nih, ada banyak hujatannya nih ya. Apa yang satu hal yang apa yang pengen kalian luruskan? Mungkin dari aku dulu kali ya. Ya mungkin buat teman-teman juga nggak ada yang tahu kalau misalnya memang dari 2022 aku tidak pernah muncul ke permukaan sebagai istri kedua gitu. Memang perjanjiannya adalah sampai akhir hayat udah begini aja gitu loh Bun. Dan tidak boleh hamil duluan melangkahi yang pertama gitu. Ada bulir-bulir seperti itu. Terus aku ini janjiannya sama siapa? Almarhumah. Oh almarhumah, oke. Iya. Kalau untuk netizen di luar sana mereka kata-katain itu hak mereka kan Bun. Memang kan itu katanya kan tugas gitu untuk menghakimi public figure atau kami lah gitu yang berbuat tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Tapi menurut aku pribadi selama kami bertiganya oke, gitu kan, poligami kan bukan skandal. Poligami kan ada syariatnya dan dia melakukan secara adil gitu. Kalau misalnya aku bilang aku berkeberatan dengan netizen, nggak sama sekali. Aku justru berkeberatan dengan sepupu-sepupunya yang pura-pura tidak tahu, padahal tahu gitu. Itu aku berkeberatan. Sahabatnya pun tahu kan. Kok sekarang muncul seakan-akan baru tahu gitu. Sangat kalau Bunda kan nggak tahu. Waktu itu aku bawa Marcel main. Iya. Ini pernah mampir ke berapa tahun lalu? 3 tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya? Itu 2022. 2022 itu pada kan? saat mau nikah. Oh itu pada saat mau nikah. Belum nikah ya? Belum. Oke. Udah pernah muncul di hadapan gue, cuman gue nggak tahu mereka ada pacaran ternyata. Iya, karena itu kan bagian dari kerahasiaan yang memang kita sepakati bersama Bun. Makanya aku bilang sama adiknya almarhumah, sahabatnya, sepupunya, kalian sebenarnya nggak aman loh. Gitu. Nggak aman kenapa? Karena yang mencuatkan berita poligami ini kan mereka. Aku mah enggak Bun. Aku screenshot WhatsApp. Aku screenshot status, sebentar lagi akan ada yang go public. Padahal mandatnya kini nggak boleh ketahuan sampai akhir hayat. Oh, dari almarhumah bicara begitu. Termasuk hamil aku nggak boleh.
Oh. Nggak boleh duluan gitu. Ada bulir-bulirnya gitu. Tapi sekarang hamil. Hamil, alhamdulillah. Berapa bulan? Baru awal. Baru awal. Baru awal. Oh. Dan yang kalian tidak tahu, Vira, kamu kan di atas, dia kan Vira bilang ya di YouTube-nya Feni Rose, aku ngatain mandul, betul. Aku berkata seperti itu betul. Tapi naikin lagi dong, kakakmu 18 menit maki-maki aku ada. Jadi memang kan ada berantem-berantemnya, ada Pastilah, akurnya gitu Bun. Nah pas berantemnya itu yang dibahas sama mereka doang. Padahal yang akur-akurnya kok nggak dibahas. Gitu. Kalau pas lagi berantemnya mah emang saling kata-kataan sejujurnya ya Bun. Dari pihak sana, dari istri yang pertama ngatain, dari sini ngatain balik, terus-terusan jadi. Sebenarnya alasannya Marcel poligami ini apa sih? Ada. Nah itu kalau misalkan nanti aku terangin lebih detailnya di balik kamera Bun. Kalau di media Janganlah, karena nggak sama boleh. bunda mah jujur aja udah, jujur. Apa? Enggak Jujur boleh. lah, Ini Mas. kan sama Ini bunda iya. kan soalnya kan orang bilang bahwa poligami itu ya pasti banyak yang hantamnya bahwa alah lu nggak bisa ngerem nafsu lu gitu kan. Iya, Banyak betul. kan pasti hujatannya begitu kan. Padahal kayak gitu. Sebenarnya gini, memang di Indonesia ini kan mayoritas Islam, betul. Tapi saya juga sadar bahwa di Indonesia ini walaupun mayoritas Islam, tapi yang bisa menerima poligami minoritas. Iya, Iya kan? dikit iya betul. Iya kan sangat sedikit. Bahkan kayak banyak yang bilang istri lagi sakit malah nikah lagi. Coba bayangin, kalau istri saya sehat-sehat aja pada saat itu, nggak sakit apa-apa, sempurna. Kalau saya nikah lagi pun akan dibilangin istri sehat-sehat aja sempurna, aku malah nikah lagi. Jadi serba salah akan ya. serba salah. Oke. Terus juga misalnya mungkin kalau istri saya sehat-sehat aja bakal bilang kecuali istri sakit nggak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri baru bisa nikah lagi. Ini kan udah seperti itu, faktanya kan ada lagi kan. Istri sakit bukannya dirawat malah nikah lagi dan semacamnya. Nah terus banyak juga yang bilang nikahnya kalau Rasul selama menikahi janda-janda yang tua. Ini kata siapa? Rasul menikahi janda-janda tua. Istri-istri Ada Rasul. istri-istri yang tua, yang Enggak. Sauda termasuk kan Iya, yang janda tua. yang paling tua kan Ummu Salamah. Sauda dong, yang Emang Sauda? Sauda dong. Iya, ada beberapa pendapat yang menyatakan kayak gitu. Tapi yang paling tua maksudnya yang paling setelah Khadijah wafat. oh iya, setelah Khadijah Sauda wafat ya kan? betul. Iya. Nah, selain itu kan seumuran Aisyah, belasan, puluhan, 20, 30 dan semacamnya. Jadi memang Rasul SAW itu bukan memilih janda-janda tua yang jelek, enggak. Memang bidara-bidara cantik pilihan yang Rasul pilih untuk ada tugasnya masing-masing kan dari istri-istri Rasul. Nah, kalau misalkan ada yang bilang kok nikahinnya janda yang cantik gitu. Kalau misalkan saya nikahin yang jelek, wah memang tuh kan nggak tahu kenapa selingkuhan pasti selalu lebih jelek daripada yang sahnya dan semacamnya. Komentar yang udah kan begitu. Giliran yang cantik, wow ini mah karena nafsu nih pasti gitu. Menikahannya jadi serba salah memang. Yeah. Kalau untuk poligaminya sebenarnya kan orang-orang yang nggak bisa diterima adalah poligaminya ini kan. Tapi sejujurnya semua syariat poligami kayak mungkin ada yang berpikiran kita disama-samain sama kasusnya yang sebelah tuh, yang IR. IR. Oke. Ya, yang sebelah tuh. Nah, mungkin banyak yang mikir kayak gitu, kita ngumpet-ngumpet dari keluarga dan semacamnya. Enggak, Bun. Padahal enggak. Dia awal kenal saya, main ke rumah saya, Bun. Ketemu orang tua, main ke rumah orang tua bahkan, bukan ke rumah saya. Main ke rumah orang tua, terus ngobrol sama orang tua dan semacamnya. Orang tua saya sekeluarga besar setuju sama ini. Nah, kan mungkin jadi pertanyaan sendiri. Kenapa? Kok bisa lebih setuju sama Ratu? Nah, itu yang nggak bisa saya bahas karena almarhumah udah meninggal. Nggak boleh ngomongin keburukan-keburukannya lagi. Karena Kan? kita nggak bisa minta konfirmasi juga dari almarhumah kan. Iya, betul. Bisa sebenarnya lewat Sebenarnya WhatsApp. bisa. Cuman kan beliau kan suami punya prinsip kita tidak boleh membicarakan hal buruk. Yep. Yang Iya. hidup aja nggak boleh, apalagi yang meninggal Yang gitu. meninggal nggak boleh, Bisa masalahnya. bunda kalau Iya, mau iya. kita kasih lihat WhatsApp gitu. Nggak Iya. perlu juga karena kan Nangis Iya. nangis juga nggak boleh kan bahkan. Menangisi orang yang sudah meninggal nggak boleh. Karena Rasulullah SAW yang bilang, ketika kita sesungguhnya mayat itu diazab karena keluarganya ada yang menangisi dia kan. Nah, menangis aja nggak boleh, apalagi ngomongin hal buruk. Maka dari itu udah almarhumah rahimahullah udah meninggal, udah cukup, udah nggak sakit-sakit lagi, udah. Saya kalau ditanya apa alasan poligami, salah satunya yang saya bisa ceritakan dari sisi ratunya doang. Kalau dari sisi yang almarhumah udah cukup lah. Doakan yang baik-baik aja, omongin kebaikan-kebaikannya karena banyak nih kebaikan-kebaikannya gitu. Bahkan bentar Nas aku potong, maaf. Bahkan dari keluarga almarhumah sudah menitipkan pesan secara global dan nasional bahwa kita tidak boleh lagi membahas, mengatasnamakan, memposting
Sedangkan yang memposting sepupunya, foto keranda, gitu. Itu yang bikin dia marah sebagai suami. Terus operasi tidak dikabari, kita posting dibilang make buat konten. Lo enggak kan kalian posting saya, kalian mengarahkan ke namaku. Padahal dalam bulir perjanjian poligami kami, ini tidak boleh ada yang tahu, gitu. Pokoknya intinya itu, Bun. Kenapa, mungkin yang akan jadi pertanyaan, kenapa keluarga besar saya, orang tua, lebih setuju sama Ratu daripada yang sebelumnya? Kan ada alasan di balik itu. Cuma nggak bisa dijelaskan kan ke media atau ke orang umum. Kasihan almarhumah udah meninggal, udah doain yang baik-baik. Nah, kalau dari sisi Ratu, pada saat saya ketemu, Bun, dia lagi di kondisi yang udah trauma hidupnya banyak, dijebak orang banyak, terus juga ketipu juga, yang ruginya sampai hitungan miliar. Udah mau memutuskan untuk udahan hidupnya gitu. Dan banyak memang cowok-cowok yang deketin dia pada saat itu ya, tapi dia nggak sesuka itu, nggak suka sama cowok-cowok ini. Pas saya main ke rumah ada neneknya, ada ART-nya dan semacamnya, saya ngeliat di rumahnya juga banyak bucket-bucket bunga besar, terus coklat dan semacam, pemberian dari cowok-cowok yang mau ngedeketin dia nih. Banyak pilihannya sebenarnya, tapi dia nggak mau, karena memang nggak tahu dia nggak suka atau gimana. Jadi dia nggak terbuka tentang masalah hidupnya ke orang-orang yang ngedeketin ini. Pas deket sama saya, itu dia cerita banyak hal tentang hidupnya dan semacamnya, trauma-trauma yang terjadi dalam hidupnya. Dia udah putus asa. Nah, saya pikir ini orang sebenarnya punya potensi untuk jadi baik nih, gitu. Harusnya nggak putus asa, nggak boleh tuh menyelesaikan hidup kayak gitu aja gitu. Karena ada cuma kehilangan kompas lah dalam hidup sebenarnya. Bahkan keluarganya sendiri nggak bisa ngingetin dia. Bahkan sampai sekarang, Bun, Ratu, keluarganya, nanya ke saya, Sel, kok bisa ngatur Ratu? Kan dia batu banget. Gitu, keluarganya aja sampai bingung. Kok bisa Marcel didengerin suaranya? Selama ini nggak ada yang bisa dengerin. Karena trauma-trauma yang terjadi dan semacamnya. Nah, akhirnya saya berinisiatif untuk ngasih solusi, arahin hidupnya, cover beberapa masalahnya dan semacamnya. Alhamdulillah terselamatkan sampai sekarang. Dan tidak dipungkiri memang aku yang jatuh hati duluan, Bu. Betul. Gitu, aku nggak akan ganti statement, tetap aku yang minta nikah. Iya, betul. Aku. Gitu. Karena maaf, mungkin kalau yang kalian yang nonton nih, kalian kan menormalisasikan pacaran, aku mah nggak mau. Gitu. Kalau buat aku deket sama dengan menikah, gitu. Aku nggak mau dicelup-celup asal-asal lah. Buat aku nggak pakai rumus itu. Deket sama dengan nikah, kalau aku gitu. Nah, pada saat itu pas udah deket sama orang tua saya juga menyetujui. Terus akhirnya daripada kita deket intens ketemu terus berdua, khawatirnya terjadi zina. Nah, makanya dia ngajakin berkali-kali tuh. Nggak yang sekali ngajak, Mas nikah yuk, langsung saya ingin, enggak. Jadi tiap hari teleponan, Mas nikah yuk, besoknya Mas nikah yuk dan semacam. Terus akhirnya saya pikir iya juga ya, kalau kayak gini terus ini zina, ini dari teleponan aja udah zina nih gitu. Daripada dosanya berlipat-lipat ganda, ya udah nikah. Berarti apakah poligami itu adalah untuk melegalkan perzinahan? Apa? Apakah poligami Menikah. itu menikah, poligami. Ini kan poligami menikah. Iya, betul. Berarti jatuhnya jadi kayak seakan-akan melegalkan perzinahan dong. Melegalkan? Perzinahan. Zina dan menikah kan dua hal yang Iya, berbeda. maksudnya kan kalau tadi dibilang daripada zina. pacaran selingkuh ya kan, mendingan nikah. Iya, menikah. Poligami itu ada ajarannya dalam Islam, syariat-syariatnya kayak gimana aja, kita ikutin semua. Ini siap dibantai loh ini. Nggak apa-apa. Ini pernyataan ini nih. Karena kan ketertarikan fisik juga pasti ada dong, Bun. Selain pikiran dan pola cara gaya dia berbicara dan menyelesaikan masalah, pasti kan yang pertama tertarik adalah fisiknya dulu. Gitu, tidak dipungkiri gitu. Dan dia kan kalau aku datang ke rumahnya itu dia di bagian yang buat apa tuh? Ngedit. Aku kan ngobrol sama ibunya kan, sehingga dia tidak ngeliat aku tuh, itu yang bikin aku kayak, oh, ini cowok boleh juga nih kalau buat jadi imam. Sayangnya udah punya istri, aku tahu dia udah punya istri. Tidak akan aku Tahu rubah. dari awal nih. Tahu dari awal. Oke. Gitu. Terus habis itu minta izin ke istri. Apa? gitu. Enggak, 2022 karena kan istri lagi sakit, Bun. Lagi anemia aplastik tuh udah ketahuan. Jadi pada saat ketahuan anemia aplastik, terus saya ngerawat bolak-balik rumah sakit dan seterusnya, bolak-balik Jakarta. Terus nggak selang beberapa bulan baru kenal Ratu di salah satu podcast. Dan itu pun saya baru tahu ternyata Ratu yang nge-set itu untuk bisa ketemu saya. Jadi memang dia diundang salah satu podcast, dia nggak mau datang kalau nggak ada pesulap merah. Nah, disitulah pertemuan pertama sama Ratu. Di kondisi yang istri sakit, jadi jangan berpikir, wah ini pasti gara-gara di poligami istri sakit. Enggak, istri sakit dulu tuh, anemia aplastik dulu baru ketahuan. Anemia aplastik itu yang penyakit sama kayak Babe Cabita.
yang kelainan tulang sumsum, dia nggak bisa menghasilkan darah dan sel darah merah, sel darah putih dan trombosit seperti orang pada umumnya. Sehingga ketika menstruasi 0 Bun darahnya. Menstruasi keluar nggak bisa diproduksi lagi darahnya. Makanya harus tambahan darah dari luar. Transfusi darah Transfusi terus darah. berarti, oke. Transfusi darah terus, betul. Nah, akhirnya ketika sakit kayak gitu ketemu Ratu, deket. Nah, nikah lah. Saya pikir kalau misalkan saya izin, lagi pula di syariat Islam, dalam hukum fikih Islamnya, Nggak perlu izin. nggak perlu izin. Iya. Tapi Hukum kalau Indonesia di seperti itu kan. kalau di hukum Indonesia wajib izin. Iya. Hukum Indonesianya untuk mengurus suratnya nggak bisa tuh. Iya. Nikahnya sah, tapi secara surat-suratnya nggak bisa diurus. Iya. Kalau misalkan nggak dapat izin istri pertama, maka dari itu saya bilang, don't try this at home. Ustadz seluruhnya juga menyatakan jangan kalau misalkan mau tenang, tetap butuh izin istri pertama. Ya karena bagaimanapun yang namanya yang sorga yang tadi yang dikehendaki, kalau tiba-tiba istri pertamanya tahu dan akhirnya marah, Bom terus waktu. berantem, ya kan? Jadinya kan Marah. jadi neraka juga Betul. akhirnya ya kan? Marah. Jadi mudarat juga akhirnya. Betul. Marah dan aku menerima. Iya, betul. Gitu. Marah Bun, marah banget gitu. Cuman ya karena aku tahu aku salah, ya terima yang itu gitu. Jadi memang kalau tanpa izin istri pertama diperbolehkan dalam Islam dan itu sah pernikahannya selama semuanya ada nih. Kayak wali kebanyakan kan Memang kalau hukumnya kan kalau dalam Islam kan tidak perlu izin istri. Iya. Tapi adabnya adalah betul. harus tahu dong, betul. ya kan? Betul. Nah, kayak kebanyakan orang yang nikah siri itu dianggap nyeleneh atau dianggap sebuah hal yang haram gitu. Karena banyak di luar sana pernikahan siri yang walinya itu bayar, Bun. Bukan wali band ya? Iya, bukan. Jadi banyak yang berpikir kita nikah seperti yang sebelah makanya. Kayak seperti yang IR itu, yang katanya kita kan janda nikah boleh tanpa wali dan semacamnya. Padahal itu bagian dari syariat dalam nikah gitu. Jadi kalau Ratu saya nikahin keluarganya ada. Ya kalau setahu gua ya, kalau kita menikah walinya itu bukan orang. Kalau perawan kan wali perempuan kan harus ayahnya. Iya, betul. Tapi kalau janda kan tidak wajib ayahnya. Ya keluarganya yang penting. Tapi ada walinya harus ada gitu loh. Ada walinya. Menurut kalau nggak salah ya, Iya, correct me if I'm wrong ya. Karena kalau betul. yang ya masih perawan harus ayahnya menikahkan. Tapi kalau janda bisa menikahkan dirinya sendiri. Tapi tetap dengan ada wali. pendapat ada pendapat seperti itu, betul. Tapi tetap dengan wali. Yang itu adalah keluarga kandung pria dari si wanita. Nah, kita syariatnya semua iya. Cuma memang adabnya yang saya pikir waktu itu saya udah nonton kan sebelum saya mengiyakan ajakan nikah dia. Saya udah nonton tuh, Bun, tentang gimana saran-saran dari Ustadz harus siap terhadap bom waktu. Yep. Katanya. Karena itu seperti bom waktu. Antum siap sabar atau enggak? Siap mengadilkan atau siap untuk mengkondisikan keduanya ketika keduanya berantem atau enggak? Karena dalam pernikahan itu kalau poligami 1 tambah 1 bukan berarti 2. 1 tambah 1 bisa jadi 0 endingnya. Alias 1 tambah 1 malah pisah semua. Bisa jadi 0, bisa jadi cuma 1, bisa jadi juga 2. Nah, saya udah mikir. Akhirnya saya pelajarin gimana karakteristik yang istri pertama saya, istri kedua saya. Oke. Nah, saya menyatakan diri bisa nih. Dan alhamdulillah 2022, 2023 kan memang dari awal pernikahan saya tuh sama yang pertama itu di Bandung seminggu, di Jakarta seminggu, Bun. Jadi kerja di Jakarta full, ngambil jadwal seminggu, terus meliburkan diri seminggu ke Bandung untuk waktu bersama istri. Kayak gitu terus. Nah, ketika ada Ratu, begitu juga. Jadi sebenarnya waktu yang kurang adalah di Ratu pada saat nikah. Ya, karena kamu di Jakarta malah kerja. Iya. Malamnya pulang tidur baru ketemu Ratu. Atau misalkan nginep paginya pulang baru ketemu Ratu. Jadi kepotong kerja kalau sama Ratu. Sedangkan sama yang pertama nggak kepotong apapun karena libur gitu. Dan alhamdulillah Ratu menyadari untuk oh iya ini konsekuensi gue nih memilih untuk jadi yang kedua ya kayak gini mau nggak mau gitu. Gue panggilnya Nabila, gue nggak mau manggil Ratu. Iya, Iya. aku terus bilang. Iya, gitu. Nerimanya kayak gitu. Nah, akhirnya 2023, 2024 kan nggak, ya udah netral gitu. Sampai 2025 kemarin di bulan Juli. Di bulan Juli itu saya habis fit call ada penyelesaian masalah dia kan nggak cukup setahun nih masalahnya nih. Karena gede banget. Nah, akhirnya saya lagi teleponan, selesai teleponan nggak tahu kenapa istri pertama saya yang biasanya nggak ngecek handphone ngecek handphone, loh ini kamu teleponan sama Ratu sepanjang ini kenapa nih? Saya nggak beralasan apapun, langsung Ditampar jujur. kan?
Enggak, jujur dulu. Oh, jujur habis itu Jujur dulu kan jujur akhirnya. Iya, Ratu itu istriku gitu. Wah, dia marah. Wah, itu bom waktu lah, bomnya meledak. Marah. Wah, ditampolin sana. Akhirnya saya bilang ke Ratu, nih yang Tika udah tahu, almarhumah udah tahu nih gitu. Ditampolin juga sama dia. Jadi Ditampol itu maksudnya gimana tuh? Ditampar. Pak gitu. Iya, Emang kamu ditampar-tamparin. wajib ditampar sih. Ya, tapi udah ya itu konsekuensi dari bom waktu Iya, yang terjadi kan. Ya pasti siapa sih yang mau didoain kan? Iya, betul. Secara logikanya kan begitu Iya, kan. betul. Nah, akhirnya ketika berantem terus dia sempat bikin surat gitu, surat perjanjian. Mau lihat gak, Bun? Nggak bawa Iya. di rumah. Fotonya nanti. Iya, fotonya. Ada surat perjanjian. Jadi kayak bilang bahwa nih nggak boleh ketahuan selingkuh, terus akhirnya nikah sama Ratu, nggak boleh lagi melanjutkan hubungan dan semacamnya gitulah. Isi suratnya tuh harus terbuka dan semacamnya. Dia bawa akhirnya ke orang tua saya tuh. Kita ngobrol, orang tua saya menjelaskan kenapa setuju, kenapa menikah. Akhirnya surat tuh nggak ditandatanganin, Bun. Akhirnya deh, berusaha ngerti. Coba deh kamu kenal sama Ratu dulu deh gitu. Akhirnya saya ademin, kenal. Nah, akhirnya akur berdua. Sempet teleponan, sempet chat-chatan, curhat-curhatan. Walaupun di balik curhatnya ngejelekin saya semua nih. Dari dia ngejelekin saya, dari sana ngejelekin saya, nyeritain. Tapi nggak apa-apa. Mereka akur tuh. Akur sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, akur. Ya ada berantem sedikit terus akur lagi. Mereka berantem lagi. Aku hamil, aku aja nih jelasin. Aku hamil, terlukalah dia kan. Terus aku bilang, Sementara kamu di perjanjiannya nggak boleh hamil dulu. Betul. Nggak boleh hamil dulu apa nggak boleh hamil? Gak boleh hamil. Nggak boleh Dari hamil. yang pertama kan belum hamil Dan aku sih, sejak awal. dan aku sih nggak apa-apa. Menurut aku ya udahlah, aku kan ada Nio ya. Maksudnya seluruh unsur sebagai wanita aku udah melaksanakan gitu. Jadi bukan masalah besar untuk aku gitu. Dan aku menyambut itu dengan tangan terbuka tanpa beban, Bun. Gitu, nggak ada ngerasa kayak wah aku hebat, nggak, biasa aja gitu. Mengiyakan, aku bilang aku hamil, terus dia bilang sedih dia. Terus aku bilang sabar beb, ntar kita coba ke Brawijaya ya. Ini masih ada kok datanya. Pengen bayi tabung gitu. Nah ini kan sepupu-sepupu yang kamu tidak tahu, aku mau nemenin gitu. Bayi tabung tadinya. Untuk bayi tabung. Ini di Brawijaya. Almarhumah. Oke. Karena Tapi belum sedih cek. tahu aku Hamil, hamil. oke. Nah di situ aku bilang ya udah tenang aja, aku akan tidak melanjutkan kehamilan ini gitu. Jadi aku sengaja MMA 2 minggu full. Apa tuh MMA? Mixed martial iya, arts. iya. Iya. MMA iya benar. Dia MMA. olahraganya gitu. Olahraganya MMA, BJJ gitu tadinya. Tapi kalau sekarang saya udah nggak bolehin lagi. Karena kehamilan yang itu kebobolan, Bun. Biasanya kan kita pakai alat kontrasepsi ya. Yang ini memang kebobolan aja gitu, nggak tahu mungkin pecah atau apa gitu, sehingga aku sampaikan, lalu dia akhirnya happy. Di situ makin deket lagi, Bun. Yang aku tidak tahu adalah almarhumah menceritakan ke sepupunya. Ke sepupu-sepupunya. Tiba-tiba, Bun, aku lagi Iya. bangun tidur. Itu yang awal berantem lagi mereka. Awal berantem aku sama almarhumah. Yang akhir-akhir ini. Yang disebut sama adiknya ini, saya punya, dibilang mendingan Erika Karlina nggak ngegugurin. Di dalam hati aku Padahal ini keguguran ya. aku kan keguguran dan menghormati perjanjian kami bertiga. Kok bisa-bisanya kamu Dia sengaja ngomong? nggak menjaga kandungannya pada saat kemarin tuh. Akhirnya tetap MMA, BJJ. Di saat dia stres kan emang larinya ke sana dia, olahraga. Tapi terlalu keras, akhirnya keguguran. Naik gunung Dikiranya juga. digugurin. Naik gunung juga. So, dikomentarin kayak apa sepupunya tuh pada komentar ke medsos Ratu, oh ini mah suaranya jelek kok bisa pede ya gitu-gitu nyanyi dan semacam. Dihabisin di situ, Bon. Akhirnya Iya. aku bilang sama Dia marah lah. Aku bilang sama Tika, aku ke rumah kamu ya, aku udah menuju Bandung. Karena menurut aku ini masalah harus diselesaikan dengan, ya udah kalau keluarga kamu ikut, aku kan sendiri, Bun. Iya, keluarganya Ratu nggak ikut pun. Aku nggak, kalau keluarga aku tuh, apa yang kau putuskan, apa itu salah benar, kau tanggung jawab gitu. Makanya aku pengen bertemu. Kalau aja dibolehin pada saat itu, mungkin aku sudah ada pertemuan itu. Cuman kan memang dalam salah satu bulir perjanjian, aku tidak boleh tahu isi rumah itu, dia tidak boleh tahu isi rumahku. Even better. Iya, Gitu. betul. Lebih baik daripada tahu, kok dia punya kompor Iya, darah bener. ini ya? Kok gue nggak ada? Gitu kan? Iya benar. Nah, kan yang orang-orang nggak tahu adalah kok abis meninggal, ini aku lompat sedikit ya, Bun, abis meninggal ke Korea, ya kan itu jatahku. Umroh kan ibu almarhumah dan almarhumah sudah dibiayai. Jatahku memang ke Korea. Kita nggak ada niatan, pikiran
atau bahkan bayangan almarhumah meninggal. Orang kita pikirnya sariawan, Bun. Iya, sariawan doang kita mikirnya. Ya kali ternyata deh, kanker. gitu. Ternyata kanker. Iya. Kadarullahnya. Siapa juga yang mau? Kan kalau kayak gini, aku Itu kan kanker itu semenjak kapan tuh? 2025 awal. Itu dia yang tahu. Itu udah tahu kalau menikah? Belum, Oh, Juli. belum. Oke, terus? Juli dia. Juli itu udah makin nyebar, Bun. Udah harus biopsi. Saran dari dokter untuk nyari tahu. Tapi pas saya tanya, ini mau biopsi sekarang atau nunggu umroh dulu? Katanya nunggu umroh aja Mas, karena khawatir kalau misalkan dia biopsi sekarang, efek biopsinya nanti ngeganggu umroh. Gitu. Ya udah akhirnya umroh dulu, selesai umroh baru biopsi. Dan setelah biopsi bolong, Bun, pipinya. Beneran aja. Setelah biopsi malah bolong, akhirnya harus dioperasi, operasi pengangkatan kanker dan operasi plastik. Nah, itu operasinya berjalan 1 bulan full. Jadi operasi pertama awal bulan Desember, operasi kedua minggu ketiga, operasi ketiganya Desember akhir. Gitu. Jadi berderetan. Operasi ke-1 kedua saya tahu, Bun. Saya tanda tangan. Operasi ketiga saya nggak tahu. Kenapa tuh? Nggak dikabarin sama nggak keluarganya. dikabarin, benar. Mungkin keluarganya juga pas udah tahu saya poligami akhirnya kecewa dan semacamnya, nggak mau ngabarin saya. Tapi kok aneh, kok bisa dilaksanakan operasinya tanpa persetujuan suami gitu. Mungkin ada pihak keluarga yang lain Ada. yang tanda tanganin. Ada memang, ada ibunya. Kan ditanya keluarganya mana? Iya betul. Iya, tanda tangan ya udah operasi gitu kan bisa. Iya. Tapi seharusnya kalau aturan Indonesia sih Masih selama masih ada suami yang tetap, karena keluarganya pun bukan dihitung keluarga lagi ketika punya suami kan. Gitu. Harusnya seperti itu. Enggak juga sih kalau lagi misalnya lagi Tindakan darurat. darurat ya? Oh, itu iya, bisa benar. siapa aja sih. Darurat Tapi asal itu. keluarga ya gitu. Iya, saya nggak tahu ya. Mungkin kalau operasi ketiga saya akan menjelaskan ke dokternya bahwa istri saya anemia aplastik. Nggak bisa nih. Kalau luka tuh nggak kayak orang umumnya bisa sembuh sendiri gitu, nggak bisa. Dia butuh waktu lebih lama untuk penyembuhan. Nah, maka dari itu kalau operasi 3 saya tahu, dan Ratu juga di operasi ketiga bilang, Mas, kan Tika kurus Mas, udah makan dan minum udah dari hidung, Bun. Mulut kan nggak bisa dipakai karena segini dilepas. Nah, Ratu tuh sampai bilang, Mas, operasi ketiga nanti Tika pakai kulitku aja Mas, kalau memang nggak ada kulitnya lagi. Dia mau donorin kulit beneran. Itu. Nah, saya nggak tahu operasi ketiga, ternyata pas saya chat terakhir, jadi kamu udah operasi, nggak dibalas lagi. Ternyata itu udah operasi, dia nggak bisa bergerak. Setelah operasi ketiga, nggak lama dari operasi ketiga, ternyata meninggal. Saya baru dikabarin, Mas, Teh Tika udah nggak nafas gitu. Itu jadwal saya lagi mau berangkat ke Sragen, ke Solo, ke Jawa Tengah tuh. 1 jam atau 1 sampai 2 jam lagi, nggak nyampe 2 jam saya sampai, tiba-tiba dikabarin muter langsung ke Bandung. Gitu. Nah, jadi memang yang perlu diketahui teman-teman semua, saya nih melakukan poligami, tapi tidak menyarankan untuk poligami kalau nggak ada urgensinya. kalau kata Iya. dia bilang lagunya Ahmad Dhani katanya Iya, nggak kurang sesuai cocok. kenyataan itu, bener. Karena saya senangnya dalam hati, dari mana senangnya dalam hati? Ruwet, iya ruwet. No comment. Makanya ganti tuh liriknya, harus ruwetnya dalam hati. Ya, jadi di sini juga sebenarnya karena tidak bisa dipungkiri nama aku juga kan berkaitan dengan kisah aku yang sempat netizen bela gitu ya kan Bunda. Saya tahu betul saya salah. Terjadinya poligami ya karena aku move, aku tahu gitu. Kalau aku nggak move, aku nggak datang, aku nggak makan ketoprak bareng ibu mertua saya yang sekarang, mungkin tidak akan terjadi poligami ini gitu. Dan mungkin tidak perlu adanya pemahaman dari istri pertama untuk berbagi suami gitu. Karena kan itu sulit ya Bun. Cuman penyesalan saya sudah nggak berarti apapun. Yang saya cari itu sampai detik ini Bun, permohonan dibukakannya pintu permohonan maaf untuk ibu almarhumah. Kalau sama sepupu-sepupunya saya tetap akan Oh, maksudnya dari mertua berarti Iya. ya? mertua. mertua. Karena aku percaya bahwa seorang ibu yang kehilangan anaknya lukanya nggak akan bisa diganti dengan kata maaf. 10 tahun pun masih akan berduka, bahkan sampai beliau menutup mata pun duka itu akan tetap ada. Sehingga aku berharap kalaupun di tahun ini pintu maaf itu tidak terbuka, mungkin di tahun depannya aku nggak akan berhenti di bagian itunya gitu. Okay. Saya Kalaupun tidak mau ketemu lagi, lo terima dong berarti. Kalau tidak mau ketemu lagi ya tentu aku terima, tapi kan kita yang muda Bun, ya kita tahu diri lah gitu.
tahu dirinya tuh dengan cara ya, ibu saya meminta maaf ya gitu. Saya telah melukai hati ibu melalui pernikahan kami. Ya memang mungkin anak ibu berbesar hati untuk menerima saya, tapi kan Keluarganya enggak. ibu pasti mau anak ibu mendapatkan satu-satunya pria untuk sampai akhir hayat gitu loh. Jadi saya paham merasa itu karena saya pernah ada di posisi Teh Tika gitu. Besar hatinya almarhumah adalah mau menerima aku kan. Kalau pada saat itu kan aku kan milih mundur. Jadi Masya Allah luar biasa sekali almarhumah itu gitu. Sehingga saya tidak akan pernah berhenti untuk mencari pintu maaf dari sang ibunda. Tapi kalau untuk sepupunya enggak sama sekali. Pertanyaannya untuk perempuan-perempuan yang berpoligami nih ya. Oke, Ya. lo kan sebagai orang kedua nih. Pertanyaannya nih, kalau saat dia di poligami lo terima nggak? Enggak. Nah, Tetap enggak dibilangin. Enggak, tetap enggak. padahal lo melakukan poligami. Iya, Iya. pertanyaannya, akankah mereka seperti aku tahu-tahu diri enggak? Iya, betul. Yang kedua, Ayo. yang berikutnya nih, akankah seperti ini? Ya kan nggak tahu. Iya, makanya itu. Kadang-kadang kalau kita bilang kalau kita memulai dengan sakit itu kan akan diakhiri juga dengan sakit ya kan. Kalau tabur tuai aku percaya, Nah. nanti dia selingkuh lagi aku percaya. Tapi kalau untuk poligami bunda tanya, aku nggak akan iya karena akan kayak aku nggak tahu-tahu posisi gitu. Kalau tiba-tiba orang kayak kamu yang tahu diri misalnya ya kan. Ya nggak Kan tahu. Saya belum menemukan itu sih, Bun. Belum menemukan itu ya. udah nyari. Enggak juga. ini pertanyaan pasti kan biasanya nih yang kedua tuh oke yang mungkin yang paling berat adalah menjadi yang pertama kan. Ini Dia kali. harus menerima ya. Jelas. Kemudian pada saat yang kedua dia ada lagi yang ketiga ya kan. Kadang-kadang nggak terima malah yang kedua nih gitu loh. Betul. Yang pertama kadang-kadang ketawa-ketawa. Tuh makanya lo dulu gituin gue gitu kan. Ya kalau aku belakangan kan aku lagi deket juga sama ada Kak Fadlun, istrinya Habib Bahar. Istrinya Habib Bahar. Dia kan juga istri kedua ditinggal karena ini ya istrinya itu meninggal istri pertamanya gitu. Ya mungkin takdir aku ini kali Bun, gitu ya. Banyak belajar juga lah cara menjadi wanita muslimah yang lebih baik gitu. Tidak mendominasi dan lain sebagainya. Kalau ada poligami mungkin saya tidak akan terima, saya yang mundur. Aku mundur. Bunda mungkin nanya dong, mau poligami lagi nggak? Lo mau poligami lagi nggak? Dari Ini kan gue tanya perempuan iya. nih, lakinya nih. Dari pengalaman saya yang Gue kemarin, kacak dulu ya. dari pengalaman saya yang kemarin, ruwet Bun semua. Ruwetnya di mana? Ruwetnya kan bayangin hidup tadinya memang nggak ada niatan untuk poligami kan. Cuma ada satu dan lain hal, ada urgensi yang harus itu terjadi. Kemarin saya pikir poligami semudah itu, yang penting adil aja, bisa berjalan. Yang pertama nggak tahu nggak apa-apa, bisa berjalan terus gitu. Bisa berjalan orang bertahun-tahun aman-aman aja kok gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dalam poligami itu yang sulit adalah membagi waktunya sebenarnya. Membagi Itu waktu. harus fisiknya harus kuat. Iya, fisik. Apalagi kalau 4. Fisik, ekonomi dan wah, Iya. 4 nggak kuat. Ekonomi yang penting duitnya tebal gitu kan. Iya, karena kan mungkin ada yang berpikiran, wah ini mah poligami karena nafsu doang. Kalau karena nafsu doang, pria-pria mendingan jajan aja. Nggak perlu nikah, nggak perlu bertanggung jawab, nggak perlu nyediain rumah, nggak perlu mikirin stresnya dia, gitu. Tapi kalau udah memutuskan poligami itu bukan sekedar nafsu lagi berarti. Iya. Dia ada karena di balik poligami itu dia harus menyediakan 3 hal dalam Islam tuh yang harus Sandang, disediakan. pangan, papan harus Betul. sama dong. Iya, yang harus disediakan suami untuk si istri adalah 3 hal. Tempat tinggal, yang kedua adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan waktu bermalam, makan, minum, dan semacamnya. Yang ketiga adalah pakaian. 3 hal ini. Sandang pangan papan. lah Iya ya. betul, sandang pangan papan. Ini harus dua-duanya kan, kalau 2 ya harus 2. Maka dari itu kita sebagai pria harus sadar juga nih, dari mental apakah kuat, dari ekonomi apakah kuat. Karena kalau memang nyalanya cuma 5 watt, ya jangan berusaha untuk menerangi 1 hektar. Kalau nyalanya cuma 5 watt, bukan hanya ekonomi masalahnya. Ekonomi berlebih itu belum berarti mentalnya kuat juga. Dari ngadepin masalah yang A, ngadepin masalah yang B, itu tanggung jawab suami juga. Nah, maka dari itu poligami bukan untuk keren-kerenan. Poligami itu memang harus ada urgensi di balik itunya. Kalau dari pengalaman saya, Iya, makanya kalau dibilang tuh digunakan pada saat darurat. darurat. Kayak Betul. pintu pesawat yang emergency door tuh loh. Kan nggak Betul. setiap hari emergency door Iya, dibuka. dibuka, betul.
Maka dari Iya, itu tapi buat perempuan juga janganlah kalau udah tahu punya suami nggak usah gitu. Nah kan lo ngomong sendiri itu kan udah tahu punya suami lo sampai deketin. Maksudnya dari pengalaman aku jadinya malah begini Bun gitu. Kita kan harus mengoreksi apa kesalahan kita kan. Kita kan tiap hari pasti bikin dosa. Nah ini Bunda lihat ya tanggal 26 Januari aku lagi sholat ya Bun. Jadi kalau dibilang ini kita lagi mendoakan kan karena dapat kabar operasi ketiga. Saya nggak ada Bun. Saya nggak ada semoga mati nggak ada. didoain biar cepet Gitu. lancar operasinya. Aku mendoakan yang terbaik karena pernah terjalin, terus berantem, terus terjalin lagi, terus berantem lagi gitu. Gitu. Jadi aku ada rasa kehilangan seorang kakak juga, Bun. Dibilang happy-happy, nggak ada happy-happynya. Cuma kan di medsos nggak boleh masalahnya kan, kita nangis aja untuk mayit nggak boleh. Masa iya kita pas nangis-nangis kita live gitu, nangis-nangis bikin konten upload gitu kan, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi memang kalau ketika di-upload di Instagram dari pihak keluarganya sana juga kita berusaha untuk gimana mengademkan mereka nih. Mereka kan bilang jangan posting-posting lagi tentang almarhumah gitu. Ya udah kita nggak posting. Iya, cuman ngikutin aja. Katanya kalau mau posting ya tentang berdua aja. Kita posting tentang berdua. Gitu Salah kan? lagi. Salah lagi. Oke. Katanya dibilang bahagia di atas mungkin dia bahagia di atas meninggalnya seseorang gitu. Lagi berkabung malah posting berdua. Salah lagi. Terus apa kita harus berdua posting sedih-sedih itu juga salah dalam sudut pandang Islam. Nggak boleh. Bersedih berlebihan atau bertaut-taut bersedih nggak boleh Sedih juga. boleh, tapi jangan berlama-lama. Berlama-lama, Tapi iya, nggak manusiawi boleh. kita nggak bisa yang namanya Iya, kalau tiba benar. tinggal meninggal tiba-tiba kita nggak sedih ya. Manusiawi. sedih, betul. Kecuali kita Superman ya. Seminggu pertama sedih banget loh. Pasti Makanya lah, parah pasti. banget kemarin. Kita berdua loh. Kita berdua bener-bener sholat goib. Kan saya yang imamin juga, dia nggak tahu gimana sholat goib gimana kan. Saya yang imamin juga untuk almarhumah gitu. Kita mewakafkan sebagian dari harta kita untuk almarhumah juga. Jadi itu yang nggak mungkin kita posting dong. Kalau kita posting, netizen akan komentarnya, wah ini pencitraan. Jadi serba salah. Untuk ibadah kita nggak akan memposting hal-hal kayak gitu. Itu yang bikin aku kayak ini orang-orang pada mikir nggak sih saya ini manusia bukan binatang gitu. Semau-maunya sama suami orang, saya tahu konsekuensinya. Makanya dari 2022, 23, 24, 25 itu anteng aja, dia tidak tahu gitu. Saya tahu posisi, tapi saya juga tidak mengharapkan dia pergi, dia cerai. Maka saya bilang kalau kau menceraikan istrimu dalam dalil apapun, Kan nggak boleh kita nyuruh orang cerai Iya, gila betul. gitu kan. aku Makanya bilang dia bilang, kalau dia kamu punya ceraikan prinsip. dia, saya mundur gitu. Jadi kalau kan beberapa kali aku berantem sama yang pertama gitu kan. Nah, Ini dia posisinya pertama belum tahu iya aku belum ya. tahu dia gitu. Terus dia ngingetin gitu, Mas kalau kamu sampai cerai sama yang sana, karena dia tahu kan aku punya pilihan yaitu sama Ratu. Tapi dia punya prinsip, Mas kalau kamu sampai cerai sama yang sana, aku mundur juga. Jadi dia memperkuat. Makanya kalau ada yang bilang Ratu pelakor tuh perebut kan. Justru Ratu tuh nggak ada perebut-perebutnya. Tapi Gimana nggak caranya apa-apa sih. mempertahankan? Nggak apa-apa sih, maksudnya karena aku masuknya pada saat kalian sudah menikah itu nggak apa-apa lah, Iya. itu sudah hukuman seumur hidup lah. Cengli lah Bun, nggak apa-apa, begitu nggak apa-apa. Oke. Dan ini Bun yang mau diluruskan juga kayak pernyataan dari mertuaku yang almarhumah. Itu bilang, ibunya tuh bilang kayak gini, itu biaya rumah sakit yang biopsi, terus MRI dan semacamnya, itu sempat marah terus saya minta ganti. Sumpah demi Allah, nggak pernah saya minta ganti Bun. Tidak pernah. Masa saya tahu keadaan ekonomi atau uang istri saya. Kenapa saya tidak menceraikan ketika ketemu Ratu? Karena saya tahu kalau saya nggak ada di samping dia, nggak ada yang menafkahi dia lagi. Mau tinggal di mana dia kalau cerai dari saya? Mau tinggal di mana? Siapa yang membiayai bulanannya? Terus dan semacamnya, makan dan semacamnya, yang nemenin dia siapa? Dia sendirian, gitu. Dia beneran sendirian. Bahkan dia beberapa kali cerita ke saya tentang keluarganya yang kurang enak lah, nggak ada yang peduli sama dia dan semacam. Itu pun diceritain ke Ratu, ya kan? Waktu teleponan, Saya dia cerita. tahu sepupunya Judol, saya tahu. Iya, semuanya tahu tentang hal-hal kayak gitu. Gak mungkin dong Bun, aku nebak-nebak. Karena memang ini mungkin sepupu-sepupunya udahlah. Kalian jangan pakai foto keranda, ini kan juga bisa marah Bun. Foto keranda kan bisa pakai tulisan. Yang kalian gak suka kan poligaminya gitu. Yang berhak ngata-ngatain aku tuh ibundanya. Kalian mah gak ada urusan sebenarnya Iya, betul. Bun. Sepupu-sepupunya. Kalau ibundanya yang ngatain, aku mah siap sedia. Udah siap badan aku. Iya, yang miris itu sih Bun. Kayak sepupu-sepupunya ini, sumpah demi Allah, ketika kita nikah sama yang almarhumah ya, saya nikah sama almarhumah, itu nggak ada andil apapun terhadap hidup kita. Peduli sedikit pun enggak. Bahkan almarhumah itu bisa dibilang orang yang sering kayak cerita ke saya, cerita ke orang tua saya, ini nih keluarga
Kalau nggak aku yang bergerak, nggak ada yang bergerak gitu. Keuangan dalam hal uang gitu. Aku juga pernah ngomong kan, Teh, kenapa kamu nggak keluar dari kantor? Nih, dengerin ya, Erika, Faris, Indah. Dia bilang kalau misalnya aku keluar, ini kan dari BUC. Tuh, aku bisa tahu kan gimana coba kalau nggak ngobrol, Bun. Ibuku nggak ada ngasih, adik-adikku nggak ada yang peduli. Oh gitu, Teh. Iya. Itu curhat ke Ratu pada Curhatnya saat ke lagi aku. Jadi iya mungkin kalian tidak setuju cara aku masuk berpoligaminya, tapi aku dan almarhumah ada baiknya juga, nggak yang cuman ngomong itu doang, banyak baiknya Bun, gitu. Saling curhat-curhat. Curhat-curhatan, titip-titipan. Aku bilang nanti pas ke Korea aku titip ya gitu. Oleh-oleh ada tuh kayaknya udah di packing deh, soalnya dia sempet fotoin kan ada kayak dompet lah gitu buat aku, udah dipisah-pisahin gitu. Gitu. Jadi boleh benci sama aku karena masuk dengan cara yang salah. Udah tahu berbini, aku masuk boleh, itu aku terima. Iya, betul. Tapi jangan benci poligaminya gitu. Iya, memang kalau Anda menentang poligami itu salah gitu Iya, kan. salah betul. Dan serius nih, saya menjalankan ini nggak ada yang ditelantarkan. Itu juga tuduhan yang nggak baik tuh, Bun. Dari pihak keluarga sana. Bilangnya saya menelantarkan. Mungkin yang memang ibunya ini dulu sempat punya suami kan. Terus suaminya nikah lagi, dia ditelantarkan. Mungkin dia berpikirannya ketika saya nikah lagi sama Ratu dari 2022, anaknya jangan-jangan diperlakukan yang kayak gitu. Ditelantarkan, padahal enggak. Jadwal, makanya itu enggak ketahuan dan bisa berjalan adem-adem aja, karena memang enggak ada yang berubah. Seminggu saya di Bandung, seminggu di Jakarta. Seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta. Begitu terus, enggak ada yang berubah, Bun. Makanya beneran adil, nggak ada yang ditelantarkan. Bahkan ketika sakit, almarhumah tuh kan ada beberapa yang nggak di cover BPJS ya Bun ya. Kan operasinya BPJS sejujurnya. Operasinya tuh saran dari dokternya. Karena kalau misalkan ada tindakan berikutnya, kalau nggak pakai BPJS, kalau Mas Marcelnya nanti lagi kenapa-kenapa ekonominya, kita nggak bisa nerusin pengobatannya, repot. Jadi biar Mas Marcel nggak pusing, kita nggak pusing, biar pemerintah aja yang bayarin. Sejujurnya BPJS, tapi pakai nama pesulap merah. Jadi kayak jual nama biar prosesnya dipercepat lah kayak gitu. Nah, akhirnya pakai BPJS lah. Beberapa obat vitamin kan nggak di cover sama BPJS. Almarhumah tuh beberapa fotoin, Mas, nih reimburse. Saya reimburse, saya kasih gitu. Jadi Karena memang kewajiban suami juga iya, ini, kewajiban kan, ya? suami, betul. Saya kasih dan nggak pernah minta ganti. Makanya aneh banget ketika ada yang bilang, ibunya bilang almarhumah cerita ke ibunya itu diminta ganti. Kalau memang saya minta ganti, seharusnya kan saya chat ke ibunya kan. Ketika almarhumah meninggal, nih almarhumah punya utang ke saya gitu. Kan faktanya enggak. Sumpah nggak pernah sama sekali. Makanya tuduhan menelantarkan, ini nggak benar sama sekali. Saya pernah nanya ke ibunya bahkan, Bu, ini ibu bisa nemenin nggak? Kalau emang nggak bisa, tadinya saya punya pikiran kru saya aja, atau saya bayar orang untuk bisa nemenin. Karena saya nggak mungkin bisa nemenin full. Sementara karyawan-karyawan saya harus digaji, terus juga perusahaan-perusahaan saya juga harus tetap berjalan. Saya harus ngurusin banyak hal, gitu. Bahkan orang tua saya sakit, saya nggak bisa nemenin. Ratu sakit nggak bisa nemenin. Iya. Ratu sakit tuh kanker pada saat 2000 berapa? 23 ya pada angkat saat. tiroid Iya. operasi aku dia nggak menemani Bun. Saya nggak Dan aku nemenin juga juga. tidak meminta ya, tahu-tahu dia Iya itulah. betul. Jadi memang banyak kerjaan. Saya biasanya Bukan kalau dia nggak, kerjaan, dia takut rumah sakit. iya itu juga. Dia nggak mau, dia nggak mau. Betul. Jadi memang kalaupun pulang kerja, saya nggak mungkin mau nginep di rumah sakit, nggak mungkin. Saya ada rasa nggak suka sama rumah sakit. Karena melihat banyak orang-orang yang nggak bisa mengendalikan diri atas penyakitnya. Kebetulan alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Sekalinya sakit 3 tahun sekali, 2 tahun sekali, itu pun demam 3 hari. Demam 3 hari sembuh, udah nggak sakit lagi full. Makanya kalau ada keluarga ke rumah sakit, satu saya juga harus kerja, yang satu lagi nggak suka rumah sakit. Nggak usah aku, nggak usah istri-istrinya deh Bun. Bapaknya deh. Bapak, ibu Aku yang saya. disuruh datang coba. Iya. Bapak saya, Ratu yang saya suruh datang untuk nemenin. Gitu. Karena kan almarhumah jauh di Bandung. Itu pun chatan sama almarhumah Iya. gitu. Teh, aku jaga bapak ya. Iya, nanti aku datang juga gitu. Iya. Bagian itunya kok nggak dikasih tahu. Kayak betul. gimana ya? Iya, aku paham kalian kecewa. Tapi tolonglah yang fair. Jangan bagian buruknya doang. Bagian baiknya doang dikasih dikit. Atau aku juga akan tetap dihina-dinakan karena poligami masuk udah tahu suami orang. Aku akan tetap dapat itu gitu. Tapi jangan bohong. Jangan bohong gitu loh. Kasih lihat bagian itunya. Gitu kesana kayak aku udahlah pelakor, katanya aku ngancem juga. Yang ngancem itu pun nggak ada. Astagfirullahaladzim, Bun, nggak ada, sumpah beneran deh, nggak ada. Kan Tapi yang memang kalau yang namanya orang lagi sakit hati ya
Ya pasti semuanya keluar lah ya. Iya, tapi paham sih. seenggaknya jangan ngebohong, jangan giring opini gitu Bun. Karena kayak sepupunya dia yang ini kalau kata almarhumah ya, bilang dia kan suka bungkus-bungkus cewek Mas. Dulu curhatnya. Tiba-tiba sekarang muncul jadi seolah-olah superhero gitu. Dia bahkan di TikToknya si sepupu yang namanya Faris ini, itu mempromosikan ini tempat yang buat bungkus cewek yang aman, privacy aman dan semacam. Itu ada di TikToknya sampai sekarang. Nah, ini dia tiba-tiba giring opini pas dia berhenti untuk membicarakan ini. Giring opini, saya berhenti karena diancam sama pihak Ratu. Jadi bilangnya. Terus kita karena Ratu ngancem ke sahabat si almarhumah. Akhirnya dikonfirmasi dong ke sahabatnya. Aku di DM sama Ratu. Karena gini, kan yang tadi aku bilang, kenapa sekarang semua sahabatnya pada belaga-belaga nggak tahu. Ketika almarhumah meninggal, sahabatnya DM aku, Kak, udah tahu belum Teh Tika meninggal? Kalau memang nggak tahu, coba, udahlah, jangan kayak gitu. Aku akan dapat hukumanku di dunia dengan dicap pelakor. Udah itu kan, tapi jangan bohong berlebihan karena aku bisa aja aku membenarkan diri, tapi masyarakat juga udah nggak peduli juga mau aku bener, mau aku nggak ngancem, mau aku ada baiknya, orang udah nggak peduli karena aku masuk di saat dia sudah punya istri titik kan gitu. Udah jadi daripada nambah dosa kalian memfitnah aku yang bahkan tidak ada, mending fokus ke bagian aku masuk ketika tahu dia punya istri. Simpel kan, Bun? Iya. Ya, itu namanya kalau kata netizen, ya itulah sanksi sosial gitu. Iya, sanksi sosial. Dan lo menerima kan? Menerima. Dan aku bilangin ke dia, jangan peduli terhadap penilaian orang, penilaian Allah aja. Karena Allah ngelihat yang aslinya kan kayak gimana, gitu. Karena memang ini kita menjalankan dulu pas pertama poligami, cuma dari peraturan yang Allah ada doang, yang Allah bolehkan kita lakukan, yang Allah larang kita nggak lakukan, gitu. Makanya dengan kondisi seperti ini ya dari manusianya memang adabnya kan kita nggak jalani, makanya ya ini sanksi sosialnya seperti itu. Tapi penilaian Allah insya Allah nggak akan buruk gitu. Ya, sekaligus penggugur dosa. Betul penggugur dosa. Jadi ya oke lah. Baik, ini ada Tapi pertanyaan. Bunda gimana sekarang melihat aku? Apakah Bunda salah satu yang akan mengecam aku juga? Aku tidak pernah bisa mengejudge apa yang sudah terjadi, karena itu Iya, semua yang terjadi soalnya. adalah aku yakin bahwa itu semuanya adalah aturannya Allah. Jadi bukan aku yang harus mengejudge ya kan, karena apalah seorang aku yang paling berhak mengejudge kan Allah. Ya kan? Iya betul. Allah. Aku bukan Tuhan gitu, ya kan. Jadi apapun mau baik buruk itu ya takdir Allah maunya gitu ya. Gitu. Allah ya itu terjadi mau diapain ya kan? Iya benar. Nggak Kalau bisa aku dirubah. ya, jadi ya kita tidak boleh bilang bahwa yang buruk itu benar-benar buruk, yang baik benar-benar baik, belum tentu, ya kan gitu. Oke, ini publik hanya melihat konflik nih ya. Apakah ada sisi hubungan dengan almarhumah Tika yang sebenarnya tidak pernah terekspos? Ada. Misalnya? Aku berjanji untuk hulu. Iya, itu juga. Hulu tuh mengajukan cerai. Cerai kan? Iya, mengajukan. Hulu iya. ya. Artinya hulu. Iya betul. Jadi pada saat sempat berantem, terus kan Ratu tahu almarhumah mau operasi, sakit bertahun-tahun. Dia jadi Ratu tuh ngerasa nggak enak sama almarhumah. Aku pikir kompetisinya tuh sehat sama sehat. Karena kan dalam Islam aku tidak boleh tahu isi beras dia tidak boleh tahu isi beras aku kan. Pas aku tahu ibu mertuaku nggak sengaja ngobrol operasi, terus nggak sengaja kirim foto Bunda ke aku karena nama asisten dia Rizky, aku Ratu Rizky. Terkirimlah foto almarhumah gini, terus sini bolong. Dari situ aku kayak ngerasa nggak enak. Kita nggak ada masalah, tiba-tiba ngajuin hulu ke saya. Aku akhirnya ini nggak ada masalah apapun. Apaan nih tiba-tiba ngajuin ini? Iya mas, dia alasannya banyak hal lah. Aku nggak enakan sama Tika. Aku bilangnya kayak gini. Kamu ke barat, aku ke timur. Terlalu banyak perbedaan di antara kita. Alasannya. Gitu. Aku bilangnya kayak gitu. Dan itu sudah aku kembalikan ya beberapa lah gitu. Gitu. Untuk jadi hulu adalah mengajukan gugatan perceraian. Kalau cowok kan talak, kalau cewek itu hulu. Iya, diperbolehkan dalam Islam karena wanita juga diberikan pilihan untuk mengajukan perceraian. Tapi karena tidak ada unsur syar'i, makanya jatuhnya hulu. Kecuali ada unsur syar'inya, misalnya dia KDRT, yang nggak perlu hulu, minta cerai aja gitu. Hulu itu minta cerai. Hulu itu minta cerai. Dari pihak wanita. Iya, tapi ya harus ada alasannya sebenarnya, kayak KDRT, tidak menafkahi dan semacamnya. Cuma pada saat itu aku terima hulunya sebenarnya
Karena waktu itu kayak dikit-dikit aku tahan-tahan nyari masalah, dikit nyari masalah. Kenapa nih dia nggak ceritain tentang dia teleponan sama Tika dan semacamnya? Dia ternyata pas baru-baru ini, sebenarnya mas dulu aku ngajuin kayak gitu, aku nggak enakan sama Tika gitu-gitu. Ya gimana enggak Bun, teleponan kan. Teh, kamu cinta banget sama Mas Haris ya? Iyalah, aku yang nemenin dari nol segala macam. Terus aku bilang, salah ya aku ya. Enggak kok, kamu nggak salah. Kita digituin sama orang yang kita sakitin, Bun. Meleleh, Bun. Terus dia sempet mau bilang mau mundur ketika ternyata. Terus Gitu, aku akhirnya bilang, ya udah Teh, nanti tanggal 27 mamaku tuh kan ulang tahun. Terus tanggal 27 juga, aku kan pergi umroh, itu jadwal aku ke Raudhoh. Nah, nanti disitulah aku akan meminta hulu. Tapi sebelum pergi umroh, aku udah mengajukan hulu. Cuman belum ngomong secara ininya. Aku udah janji nanti di depan makam, aku akan mengajukan hulu. Aku akan kasih kamu kado ya. Ada kok di WhatsApp-nya almarhumah, ada. Cuman gak dibuka aja. Karena dia ngomong gitu, enggak kok kamu gak salah. Deng Bun. ya, Ih, dan ngeri. almarhumah sampai saking akurnya tadinya itu sampai bilang, kamu jangan mundur. Kalau kamu nggak Iya. mundur nanti Mas Marcel tuh nggak bahagia lagi gitu. Nanti bahagianya hilang, nanti malah banyak berantem sama aku gitu-gitu. Almarhumah tuh. Karena sempet aku dan tahu alasan dibalik ini terjadi gitu kan. Nah, akhirnya terjadilah hulu, saya nggak kontakkan sama ini, nggak kontakkan sama yang pertama juga, Bun. Saya tinggal di rumah orang tua. Jadi punya rumah, tapi nggak bisa pulang ke rumah masing-masing. Jadi kayak film apa tuh namanya tuh Ayat Cinta. Iya, ke rumah sini nggak bisa pulang, ke rumah sana nggak bisa pulang. Karena almarhumah terlalu baik kan kata-katanya. Kamu nggak salah kok. Dalam mataku enggak, gue salah loh. Gue masuk ketika gue tahu lu adalah istri dari Marcel Radifal, itu aja udah salah gitu. Terlepas dari dapat restu dan melakukannya secara Islami, gue tetap salah intronya gitu. Dibilang aku nggak salah kan. Kenal lah Bun sini Bun. Jadi sama-sama berantem, saya sama yang pertama berantem, sama yang ini berantem. Pas umroh itu, doanya gitu doang. Umrohnya kalau sampai nih nggak ketemu sama Ratu lagi, kan waktu itu saya nggak tahu, ternyata ikut juga dia. Nah pas saya tahu itu, dia izin, saya nggak balas tuh. Bahkan dia ngechat, saya udah nggak balas juga. Saya doa sama Allah, ya Allah kalau misalkan nih saya dipertemukan sama Ratu, berarti memang harus saya bertanggung jawab terhadap hidupnya. Apapun rintangannya saya iyain deh gitu. Kalau ketemu di Mekah atau Madinah, saya akan bertanggung jawab full sama hidupnya Ratu dan hidupnya Tika. Emang udah dua-duanya nih. Tadinya saya udah pengen pilih salah satu aja lah. Repot nih berdua. Ribet nih ya. Iya, berantem. Ntar akur lagi berantem, akur lagi. Pas berantemnya puyeng, kitanya yang Ya puyeng. kan tidak dipungkiri berantemnya dar-dar Iya. nggak dipungkiri. Berantemnya tuh benar-benar keras dua-duanya. Nah, sayanya yang puyeng gitu. Ngedamain, ini ngeganggu pekerjaan juga, fokus ke pekerjaan jadi terbengkalai gara-gara ngurusin berdua berantem ini nih. Terus damai lagi, ntar berantem damai lagi. Saya udah mikir tuh pas umroh, ini kalau memang dipertemukan sama Ratu, saya akan bertanggung jawab dua-duanya nih. Kalau enggak dipertemukan, ya udah. Ratu kalau memang keinginannya begitu, saya skip aja gitu. Nah, pas umroh saya pikir, saya nggak tahu tuh dia ternyata ke Mekah dulu ya. Aku Mekah, dia Madinah. Aku Madinah dulu. Aku Mekah Madinah. Iya. Beda jalur. Beda jalur. Nah, di tanggal 27 juga yang dia mau ngajuin hulu itu, 27, saya habis muter-muter nih Madinah, hari terakhir Bun, Madinah. Saya udah mikir, wah, nggak ketemu Ratu nih berarti. Oh, berarti bukan jodoh gua gitu. Oh, berarti memang harus skip salah satu. Ya udahlah, saya muter sama ada followers saya yang ngikut saya umroh juga. Kita berdua tuh muter. Terus malamnya saya istirahat tuh di pinggiran Madinah. Ini hari terakhir nih, tiduran di Madinah gitu di lantainya. Terus kita pintu mana lagi yang belum tercapai? Sini. Pas nunjuk, kayaknya ini belum. Ada dia. Ada nggak fotonya? Kasih lihat deh. Ada di handphone. Nanti kita kasih. Iya. Coba kasih lihat. Apa? Karena kan menurut orang nggak mungkin dibuat-buat. Saya bersaksi Di demi Allah. handphone kamu kan? Di handphoneku udah. Udah kamu hapus. Heeh. Saya bersaksi demi Nggak Allah Bun, terlalu. itu terjadi benar-benar terjadi gitu. Dan itu aku posisinya habis sholat isya, terus aku kan dia ngajarin kalau kamu mau minta ini. sesuatu, nah ini Nih Bunda. tuh. Ini nih yang pas pertama kali ini bener ya? Saya sampai zoom Bun, di kamera. Nih beneran diketemuin lagi dong. Saya mikir, nih curang nih kalau saya doang yang ngelihat. Dia harus ngelihat saya juga.
Akhirnya kan rombongan dia Bun, itu udah banyak yang minta foto sama saya. Tapi dianya nggak ada di kebun kurma tuh ada. Karena aku tahu di kebun kurma itu ada dia. Saya nggak mau ketemu, Bun. Aku udah janji sama almarhumah mau ngajuin kulu. Kalau aku sampai ketemu nanti meleleh lagi. Sehingga aku di dalam kamar. Yang punya travel pun tahu. Kan dia kabarin aku, "Nap, jangan ke kebun kurma. Ada pesulap merah." "Oke, Kak, makasih ya." Dia udah berusaha menjauhin gitu Aku Bun. berusaha, takutnya kan ya namanya aku sayang, aku cinta sama suami ya, Bun. Ntar kalau ketemu ntar aku jadinya berubah pikiran. Berubah pikiran gitu Jadi deh. aku ngumpet. Karena memang nggak ada masalah apapun antara kita tuh pada saat itu. Nah, tanggal 27 itu dia lagi mau ngantri Raudoh, saya lagi habis muter hari terakhir di Madinah, besoknya ke Mekah. Lu duduk. Aduh, kita kemana lagi ya? Ke sana. Dek, lah. Ini dia nih. Lah, ketemu. Wah, beneran ketemu. Deg-degan, Bun. Wih, beneran dong. Berarti gua harus tanggung jawab nih. Tapi aku mikir, nggak boleh gua doang yang ngeliat. Dia harus ngeliat. Aku jalan dari nggak sini. lihat soalnya. Aku jalan dari kanan. Sengaja dia pas diri mau ke Raudoh, paling depan kan dia tinggi nih. Jalan, sengaja lewat di depan dia. Dia ngebanting. Ibu, kan aku kan Iya. ngejagain seorang ibu lah ya, karena aku di situ kosong banget, Bun. Jadi aku bilang sama anaknya, "Cak, ibu lu gue aja deh yang jagain selama umroh itu." Jadi aku yang dorong-dorong. Nih dia lewat, ibu ini bilang, "Pesulap merah." Kata aku. Langsung ngebanting Karena pas di sujud terakhir muka aku gitu habis Isya, aku bilang, "Ya Allah, saya hidup di dunia ini sendirian. Tanpa kompas, tanpa ibu, tanpa ayah. Udahlah, kau sudah berikan aku suami, tapi ini suami orang. Dan posisinya istrinya lagi sakit. Jika dia jodoh saya, pertemukan tanpa ada campur tangan manusia." Itu di hari itu, aku bilang. Beneran diketemuin. Sama doanya sama kan pada saat. Makanya pas pulang, bilanglah aku sama Teh Tika, aku cabut hulunya, Batal batal. hulunya. Akhirnya ya udah baikan lagi. Nah, sampai akhirnya kejadian yang sepupunya itulah yang komentar-komentar. Setelah beberapa minggu kemudian sepupunya komentar medsos, "Lah, Ratu ngerasa gue udah baik, keluarga gue udah berusaha nerima lu juga, diem-diem aja nggak ngurusin, kok keluarga lu begini sih ke gue," gitu. Terjadi berantem itu lagi. Gitu. Nah, itu nggak lama dari berantem, operasi dilakukan. Almarhumah udah nggak bisa megang handphone kan selama operasi sebulan itu. Saya operasi 1 datang, operasi kedua datang. Kan memang jadwalnya di Bandung kan. Operasi ketiga yang nggak datang. Tapi memang Yang nggak tahu. nggak nginep gitu. Dia Nggak nginep Nggak sehari mungkin. doang. Nggak mungkin nginep. Saya di rumah sakit nggak mau, Bun. Nginep karena ada aroma-aroma orang sakit, ada aroma obat. Itu di pikiran saya kayak Ya mungkin ya memang nggak suka aja gitu. nggak suka. Saya ini orang kok nggak bisa ngendalin dirinya gitu. Iya. Karena aku Karena yang saya kanker nggak tiroid 2023 itu kan aku 3 hari ya. Itu kanker stadium berapa? Stadium 2, Bun. Oh, oke, masih bisa sembuh itu. Gitu, stadium 2. Apa namanya? Dia nggak ada nemenin juga. Dan aku tidak minta ditemenin. Dia bilang, "Aku nggak suka rumah sakit." Oke, respect. Udah. Gitu. Jadi banyak yang berpikiran mungkin di luar sana berpikiran, "Oh, almarhumah sakit, nggak ditemenin." Terus Ngebatin. jangan-jangan seneng-seneng sama Ratu. Enggak. Aslinya saya keluar kota. Jarang juga sama Ratu. Jadi pas libur baru ke rumah. Gitu. Bahkan Ratu sempat bilangin pas menuju operasi 3, saya kan ngambil job luar kota, Sukabumi, Jawa, terus juga sempat ke Jepang juga dan semacamnya. Itu Ratu bilangin, "Mas, kamu tuh jangan ngambil job terus, itu Tika tengokin," gitu. Nyuruh pulangnya bukan ke dia, nyuruh pulangnya malah ke Bandung. Karena dia tahu kok kondisi operasinya tuh parah, udah benar-benar nggak bisa bergerak, Bun, sekujur badan. Ratu tuh nyaranin gitu, "Mas, kamu mendingan pulang ke Bandung, Mas, tengokin, semangatin Tika," gitu. Tapi memang makanya Ya karena kan penyesalan saya perempuan tuh di situ. maunya apa, Bun? Dioles, diseka, ya kan? Gitu, pasti maunya begitu. Iya. Makanya rasa bersalah saya kalau ditanya ada rasa bersalah, iya rasa bersalah di akhirnya itu. Yang harusnya mungkin di kondisi yang dia sakit itu ya, yang parah, operasinya udah semakin parah. Operasi ketiga saya nggak tahu, harusnya tetap nengokin, harus tetap ke Bandung, dengerin saran Ratu untuk mengenyapingkan ini pekerjaan-pekerjaan. Harusnya pekerjaan nanti aja gitu. Harusnya, padahal itu bisa Yang jadi lo pilihan. nyesel dari kehilangan seorang Tika berarti ya? Iya betul, Karena nggak harusnya bisa mendampingi dia ya? di hari terakhirnya malah saya nggak ada. Di hari terakhirnya saya menuju pas makamin, memang saya makamin betul. Tapi Saya sepupunya bilang dia tidak memakamkan. Iya, itu fitnahan pertama. Padahal kan nggak mungkin saya makamin pakai merah-merah gini, Bun. Aneh, saya pakai topi, pakai masker, gitu. Ada di video sepupunya juga. Cuma kan berita awalnya dibilangnya saya nggak datang ke pemakaman. Ya, rambutnya Saya hitam nggak bukan datang. merah ya? Iya. Makanya. Oke.
sebenarnya apa sih kalau tadi udah sering berantem akur. Sama almarhumah. Iya. Kalian ini pasti pusing juga dong. Boyong banget, parah. Ya kan? Di luar itu sering berantem nggak? Aku sama sama suami. Enggak, oke. Jarang. Yang membuat kalian bersatu lagi akhirnya apa tuh? Dari akur berantem lagi, akur lagi, apa yang membuat jadi bersatu? Atau sang suami yang Iya, aku yang damain, aku bilang ke sini, kamu sabar, gini jelasin, yang ke sini juga jelasin gitu. Jadi Bukan kita. kalau kita berantem, ya kita berantem yang menyatukannya lagi ya itu. Ya apa? Itu apa? Ya itu. Ibadah. Oh ya. oke. Iya, kalau Kayak berantem. tadi hulu tiba-tiba Oh, kalau hulu itu kan yang kan doa yang di sana ya itu kan yang gara-gara dipertemukan. Ya di Medina Iya, tadi itu kan ketika ada almarhumah. Ketika almarhumah masih. Kalau selain yang permasalahan almarhumah kita nggak berantem, Mon. Jadi kalau mereka berantem, nah baru ngefeknya ke saya. Saya jadi berantem sama pertama, jadi berantem sama dia. Kalau mereka berantem nih. Kalau untuk pribadi, almarhumah ke saya atau ratu ke saya nggak ada yang berantem. Nggak pernah. Secara pribadi nggak ada. Jarang sih, Bun. Soalnya kalau kita kan istri-istrinya udah pada tahu ya pakemnya dia nggak suka rumah sakit, nggak suka membuang uang berlebihan. Iya. 5.000 aja dihitung gitu. Betul. Harus sesuai dengan syariat agama. Tidak mengadakan tahlilan. Jadi pakemnya udah ada. Iya, Kita saya istri-istrinya termasuk yang nggak menjalankan tahlilan, Bun. gitu. Jadi kan sama seperti Rasul SAW, para sahabatnya nggak menjalankan tahlilan, saya ngambil pendapatnya seperti Muhammadiyah, LDII, persis. Iya. Kan mereka nggak ngejalanin tahlilan kan? Ya kalau tahlilan dilakukan juga nggak apa-apa. Tahlilan Asal nggak dilakukan. ngutang. Betul lah, Iya iya. kan? Setuju. Ada orang jadi wajib kesannya kayak wajib, akhirnya Betul. ngutang. Yang nggak boleh Itu gitu. yang bahaya di Indonesia, bener. Gitu. Ada keluarganya yang meninggal, dia ngutang buat ngadain tahlilan gitu. Iya. Ini nggak boleh dalam Jadi Islam. boleh aja kalau Kalau punya duit. kalau punya duit nggak Iya. ngutang ya silakan aja ya. Iya betul. Nggak tahu. Saya pun nggak yang menjalankan Nggak ngerti gitu. diperbolehkan. Iya, Kalau gitu. Ratu nggak ngerti dia. Semua ajarannya kan dari saya tentang Islamnya kan. Iya, Makanya yang menjalankan. Orang tua saya tadinya mau menjalankan, mau ikut, Bun. Tapi pada saat itu minta kunci sama ibunya kan, kunci rumah yang di Bandung dititipin ke Tika. Tika meninggal dipegang ibunya. Orang tua saya mau nginep dulu di rumah saya yang di Bandung. Boleh minta kuncinya? Katanya kuncinya lagi dipegang sama saudaranya. Loh, kok saya mikir, kok kunci rumah kita dipegang saudaranya nih? Saudaranya siapa? Nggak kenal juga gitu. Jadi katanya kunci rumahnya nggak bisa dikasih kalau dia belum pulang. Ini di chat juga nggak balas. Dengan kayak gitu saya mikir, kok jadi kayak gini nih? Kok nggak jadi dipersulit mau tahlilan orang tua saya? Udah nyiapin baju buat 3 hari gitu. Kalau saya mah nggak mungkin ikut tahlilan. Nah, terus akhirnya saya besoknya orang tua saya pulang milihnya karena ribet kalau harus nyewa hotel dan semacamnya. Akhirnya ya udah pulang besokannya saya mikir daripada ribut-ribut, ya udah saya ganti aja kunci rumah lah. Gitu. Daripada saya minta paksa gitu kan kunci rumah saya ganti. Tiba-tiba di media ibunya bilang, nggak tahu tuh Marcel tiba-tiba 2 hari setelah itu ganti kunci rumah tanpa seizin saya. Loh, kok bisa tanpa seizin saya? Itu kan rumah saya. Kok bisa keluar dari mulut ibunya tanpa seizin saya gitu? Bahkan orang tua saya pun nggak pernah bilang gitu. Kayak saya mau renovasi rumah tanpa seizin saya, nggak mungkin. Karena itu rumah saya, mau saya robohin kayak. Tapi biar bagaimanapun namanya mertua kan bekas mertua tetap orang tua juga. Iya betul, maksudnya itu kok bisa-bisanya yang bikin saya kecewa ya, mulutnya keluar tanpa seizin saya, katanya untuk keamanan, padahal enggak. Di chatnya saya ada kok chat, cuma kan menampilkan chat nggak boleh nih. Di chatnya itu saya bilang, kan ibunya nanya, kok kunci rumah diganti gitu. Iya Bu, saya nggak mau ribet-ribet juga, karena memang kemarin orang tua saya minta kunci aja dipersulit, daripada nanti jadi ribut antar keluarga, ya udah saya ganti kunci. Kebetulan tukang-tukangnya kan saya kenal semua gitu. Udah gitu jawabannya, nggak ada untuk keamanan, nggak ada. Dan bahkan saya bilang, ibunya bilang kan, iya tadinya ibu mau ke rumah, mau ngambilin barang-barangnya Tika untuk diwakafin gitu. Saya bilang, iya Bu, kalau mau memang wakafin barang-barang Tika, bisa kontakkan sama saya, jadwalin nanti mau kapan. Saya bantu juga nih, yang mau diwakafin kemananya, saya arahin. Jadi bisa dibagi-bagi merata untuk wakaf almarhumah gitu. Tiba-tiba di medianya malah bilangnya, saya mempersulit untuk ibunya ngambil barang Tika dengan ganti kunci. Nah ini yang
Mungkin kekecewaan yang miskomunikasi terjadi sih. aja kali. Hah? Miskomunikasi. Ya, aja. menurut aku sih miskomunikasi satu mungkin juga karena kecewa. Betul. Anaknya yang satu ini bandel ya. Betul. Emang iya. Jadi masuk akal kalau seandainya orang tua tuh pasti ngomong, kita bicara jawab teks misalnya dengan Hai Nabila, terus jawabnya gini, apa sama apa? Iya benar. Kan Nadanya beda. Kalau kita nggak ketemu face to face jadi salah Betul. semua ya kan. Jadi itu ya namanya miskomunikasi. Jadi memang benar-benar harus dimaklumin gitu loh. Makanya kita kan ibunya bilang nuntut kita untuk saya minta maaf secara langsung. Di hari H saya udah coba datang ke rumahnya diusir sama sepupu-sepupunya. Diusir, ngapain kamu datang ke sini? Bahkan sebagian keluarganya ada yang percaya dengan tuduhan dukun yang menyatakan bahwa pesulap merah dari tukang gorengan bisa jadi artis, bisa jadi pengusaha, itu pakai pesugihan. Terus yang ditumbalin adalah almarhumah Tika, gitu. Dia bisa dapat istri cantik kayak ratu gara-gara pesugihan itu juga, gitu dibilangnya sama dukun ini. Almarhumah sempat cerita ke saya, Bun, sebelum beliau meninggal. Mas, tadi ada dukun yang datang ke kantor. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa dukunnya ini. Dia katanya masukin kodam pesulap merah ke tubuh orang, terus kodamnya ngomong, pesulap merah itu sebenarnya pakai pesugihan di gunung ini gitu. Lah, saya orang yang paling nggak percaya gituan. Kok bisa dituduh begitu? Iya, sepupunya ada yang bilang gitu. Tega-teganya ngejadiin keponakan aing jadi tumbal gitu. Astagfirullah. Udah pas denger kayak gitu, udah saya diem, terus saya tanya kan, ini jenazah Tika di mana? Oh, rumah sakit. Ke rumah sakit aja, Mas. Padahal keluarganya juga yang suruh saya ke rumah. Pas saya ke rumah sakit, dari rumah sakit dia nganter ke rumah. Pas saya nyampe ke rumah sakit udah nggak ada juga. Jadi kayak sengaja sama keluarganya nggak dipertemukan pada saat itu. Nah, jadi saya udah coba untuk itikat baik menjelaskan alasan saya poligami dari hari H, diusir, nggak boleh, dipersulit untuk ketemu almarhumah. Terus orang tua saya, keluarga saya datang ke sana juga, Bun, untuk jadi kuasa saya lah gitu, biar bisa terjalin komunikasi. Diperlakukan tidak baik juga, tidak sopan. Dari pengakuan keluarga saya juga, jangan kesini deh, kondisinya nggak kondusif dan semacamnya. Jadi memang ada niat-niat buruk dari sini kelihatan gitu. Nah, akhirnya pulang juga. Kita udah coba dari keluarga saya, dari saya juga nggak bisa, dari Ratu bahkan ngechat juga. Bu, jadi maunya gimana? Kita mau minta maaf dan semacamnya, nggak direspon. Terakhir saya chat juga udah nggak ngerespon lagi. Jadi maunya apa sebenarnya? Gitu. Saya pengen terjalin komunikasi itu aja sih. Kalau misalkan nggak mau terhubung sama saya di kemudian hari, ya nggak apa-apa. Tapi urusan almarhumah, keburukan almarhumah, jangan dibawa-bawa ke media lagi lah. Kayak berantemnya lah, dan semacamnya. Terus juga kata-kata almarhumah yang katanya dari almarhumah tapi nggak ada buktinya. Ini jangan dibawa-bawa lagi. Itu hal-hal buruk yang almarhumah lakukan. Kalaupun memang dilakukan, nggak untuk diceritakan di media. Ceritakannya hal yang baik-baik aja gitu. Apalagi orang yang udah meninggal ya. Iya, apalagi hal yang meninggal gitu. Oke. Baik, apa hikmah terbesar yang ingin kalian bagikan atau nilai-nilai apa yang ingin kalian wariskan tentang cinta, tanggung jawab, atau tentang resiko sebuah pilihan? Tadi udah diomongin bahwa jangan berpoligami kalau nggak siap. Kalau nggak siap, jangan. Ribet dan ruwet. Apalagi buat keren-kerenan doang. Iya, Gue apalagi punya buat istri keren-keren dua. doang, dalam Jangan. satu itu. Jangan. Jadi kalau dari pengalaman hidup saya, terkadang hidup kita terlihat punya pilihan. Terkadang kita hidup seolah-olah diberikan kesempatan untuk memilih sama Allah. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya Allah yang memilihkan kondisi itu terjadi. Karena beberapa kali saya dan Ratu, ketika almarhumah ada mereka berantem, saya udah kayak, gue nyerah nih ya Allah gitu. Iya. Kayaknya nggak bisa gue bertanggung jawab sama dua. Berantem balik lagi, berantem balik lagi. Pas berantemnya ini sering banget nyerah. Saya pengen ngekat salah satunya padahal. Tapi ketika Allah mentakdirkan, nih kalau A akan B ya, kalau A bakal C ya, itu terjadi sesuai yang Allah mau gitu. Iya. Beneran terjadi. Sepertinya hidup itu seperti ada pilihan, padahal kita nggak bisa milih. dipilihin sama Iya. Allah. Even Nggak Nabi bisa pun milih. nggak milih. Aku dipilih jadi Nabi ya. Even Iya. iblis pun Betul. tidak pengen dipilih jadi iblis kan. Tapi Allah memilih, kamu jadi iblis ya gitu. Betul. Kayak Ratu, mungkin pilihannya kan banyak. Kenapa harus jadi yang kedua? Di saat dia jadi yang pertama bisa, bahkan banyak cowok-cowok yang di atas saya dalam hal ekonomi lebih banyak lagi yang ngedeketin dia, kan bisa. Cuma kan ketika dia memilih itu, dia bisa yakin bahwa hidupnya nggak akan bener, Bun. Karena nggak bisa kompasnya nggak ada yang bisa ngatur dia kalau dia nggak cinta dan nggak sesayang itu sama si pria gitu. Dan dia tahu itu, dia khawatir terhadap hal tersebut. Ketika ketemu saya nyambung sebegitunya,
akhirnya ya ini takdir gue lah gitu menurut pengakuan Ratu. Jadi kalau menurut aku sih yang bisa diwariskan adalah poligami itu memang ada dalam syariat Islam, tapi juga ada adabnya. Ya kita lalai dalam soal adabnya Bunda, tidak dipungkiri. Memang betul almarhumah setuju dan sepakat, biarpun sempat enggak, nanti setuju, nanti enggak, nanti setuju. Tetapi di sini yang patut dipelajari atau diwariskan adalah sifat berbesar hatinya almarhumah lah. Karena mau menerima aku gitu, terlepas dari berantem dari faktor luar. Nah kalau dari aku pribadi mungkin mengevaluasi diri sendiri, sebaik-baiknya aku, setahu-taunya posisiku tetap. Yang kedua sama dengan pelakor, mau pakai syariat poligami pun udah tetap pelakor. Ya, lo udah terima itu apa konsekuensinya lah ya. Udah terima. Walaupun sekarang lo udah satu aja di sekarang kan, udah almarhumah udah gak ada kan. Iya. Tapi tetap cap itu tidak akan pernah bisa hilang. Tahu ya, paham lah ya. Ya. Dan kita juga nggak minta untuk, nggak seolah-olah bukan untuk menyarankan orang untuk berpoligami, enggak. Kita dengan pengalaman saya yang saya pikir poligami itu bisa anteng, apalagi ada lagunya kan, senangnya dalam hati, ternyata kagak gitu kan, nggak seneng. Dia suka bercanda. Iya, makanya dari kejadian itu kalau dia emang bilang sih sama aku, bilang tuh sama Bunda Maya tuh, bilang ke Ahmad Dhani suruh ganti lagunya gitu Mas. Lirik. Itu punya lagu kan orang Malaysia tuh kan. Iya. Nah dari situ lah. Jadi kita bukan menyarankan orang untuk poligami, tapi bisa ngambil pembelajaran dari hidup kita lah gitu. Bahwa nggak sesimpel itu dan nggak bisa dijadiin keren-kerenan. Kan kalau cowok-cowok ngumpul itu tuh kan bercandaannya kan suka begitu tuh. Coba aja. Coba aja. Kalau nggak kuat pasti ada neraka yang banyak ya kan. Kita mau ngingetin 1 tambah 1 bukan berarti 2 di dalam hidup pernikahan itu. 1 tambah 1 bisa 0, bisa juga 1 gitu. Apakah pikiran kamu, mental kamu sekuat itu? Karena wanita itu complicated. Satu wanita aja complicated nih. Dia nggak tahu apa yang dia mau sebenarnya. Ya kan suka ngode-ngode ke suami. Ntar kalau nggak sesuai kode. Gue tahu loh apa yang gue mau, beda loh ya. Gue beda loh ya. Itu kan menurut wanita. Coba suami. Karena kan enggak, bukan. Kalau gue kan dulu pernah hidup sendiri. Oh, iya. Jadi udah tahu gimana cara maunya apa. Maunya kan? apa? Nah gitu turutin. Bunda Dan udah kode-kode. ngasih tahu memang akunya aja bandel. Dan kode-kode. Itu kan. Nah bayangin, satu wanita aja complicated. Puyeng kan? Apalagi 2, 3, 4. Itu lebih puyeng lagi. Yeah. Jadi itu harus bijak, nggak bisa buat keren-kerenan, nggak bisa untuk pemuas nafsu doang, mustahil. Yeah. Karena nggak ada nafsu yang terpenuhi ketika kamu stres. Gitu. Apalagi ada ayatnya bahwa manusia tidak bisa berbuat adil meskipun ingin. Dalam hal perasaan, iya Bun. Sejujurnya saya juga nggak bisa. Karena Rasul pun juga kayak gitu kan, lebih cinta ke Aisyahnya daripada istri-istri lain. Itu yang agak memberatkan ketika kita harus pulang ke sini, kita jadi kepikiran sama yang kita cinta terus kan. Pulang ke sini jadi nggak terlalu peduli sama yang ini gitu. Jadi memang sulitnya adalah ngatur mentalnya. Harus benar-benar paham otak manusia seperti apa, otak wanita, otak pria seperti apa. Jadi bukan hanya kuat dari segi finansial, tapi kuat dari segi mental. Oke, kalau lo ngomong gitu di pertanyaan terakhir ya. Apa? Bunda kayak kelihatan greget banget ya. Enggak. Bagus. Kalau tiba-tiba ada perempuan lagi nih, ini poligami nggak? Enggak. Saya udah tahu kemarin seperti apa. Saya nggak mungkin terjeblos di lubang yang sama. Jadi lo kapok ya? Nggak kapok sih. Karena memang nggak ada alasan lagi, Bun. Nggak ada alasan. Itu kan Bunda belum tahu yang pertama kenapa keluarga saya lebih setuju. Kalaupun ada yang wanita baru lagi saya bawa ke rumah, saya jamin 100% orang tua dan keluarga saya nggak akan ada yang setuju. Lu jangan ngomong gitu. Kalau bilang lu mau coba, lo ngomong gitu. Oke, kita mainkan. Kata Allah gitu gimana yo? Enggak. Saya tahu diri saya, Bun. Saya tahu kapasitas saya. Enggak. Jadi memang kemarin udah cukup lah pengalaman bahwa ternyata berat banget. Kayaknya kalau makanya sama teman-teman Ustadz saya yang tahu dari sejak 2022 saya nikah lagi sama Ratu. Teman-teman Ustadz saya itu bilang, pesulap merah nih bukan Ustadz berkedok pesulap doang nih, dia mau udah kiai nih karena udah 2 nih gitu. Padahal sebenarnya Ustadz bukan, kiai bukan, emang biar awalnya betul kata Bunda bandel gitu. Bandel tapi tahu aturan-aturan Islam, mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Gitu aja, Bun. Oke, jadi kesimpulannya Kesimpulannya kalau ada muncul lagi saya enggak. Enggak ya? Enggak.
Pegang. enggak, tapi enggak akan lagi poligami. Iya, nggak akan poligami. Oke, good lah. Insya Allah. Amin ya Allah, amin. Ya, tapi nggak tahu Tadi tadi. deg-degan, Bun. Ya, karena kita nggak pernah tahu ya kan. Hukum Karena tabur tadi tuai dia kan ngomong ada. nggak akan lagi ini, kata Allah. Yakin loh. Nggak akan. Berani kamu mau ngomong. Saya Ini- challenge ya. Kalau Tuhan tiba-tiba saya Ini galak challenge ya banget. gitu. Ini galak banget sumpah. Nah. Parah banget galaknya, sumpah. Segalak apa? Hah? Iya, parah banget galaknya. Banget. Dan nge-cover, ngejaganya tuh luar biasa. Kayak pas ke Jepang. Nelfon 15 menit sekali, fit call. Coba tuh lihat kanan kiri. Gitu, muter. Aman ya, aman gitu. Jadi cemburu sedikit, dia cemburuan juga, parah. Ya itu juga bukan cemburuan, karena aku tahu aku masuk ketika kamu sudah punya, berarti ada kemungkinan itu ada Iya, gitu. biasanya berarti ini adalah narasumber yang sangat jujur. Yang apa ada aja. Biasanya kan nggak ngaku kan, kalau dia ngaku ya emang gue cemburu. Biasanya kadang kan gue udah melakukan, udah nyolong ibaratnya gitu kan. Iya. Pasti gue juga takut Pasti dicolong lah ya takut, gitu. Bun. Udah tahu kan. Jadi main gini, pasti lah 15 menit sekali aku iniin. Tambah lagi dia kan kalau nggak pakai ini kan looknya kan Bunda tadi udah lihat kan. Gitu rapi, good looking, pinter agama, settle dari tukang gorengan jadi Gojek. Bisa jadi orang sukses itu kan seksi buat perempuan gitu loh. Gitu, Bun. Dia pulang saya dari Jepang, Bun, waktu itu. Handphone saya pecah. Handphone, lemari, Kali-kali kacanya. kalau mau banting ke rumah gue aja, buat gue live. Lumayan tuh. Sumpah, saya kesel banget waktu itu. Padahal di Jepang kan ada Nurei. Nurei itu yang mantan pemain film dewasa yang tobat. Tahu nggak, Bun? Yang Nggak sempat tahu. diundang-undang ke berbagai podcast juga. Nah, itu kita satu pembicara, jadi pembicara bareng di sana gitu. Nah, nggak tahu kenapa Nurei itu deket-deketin, terus bikin video bareng saya, ngajakin saya nikah. Nurei, saya pikir kan nggak mungkin diupload nih. Diupload beneran sama dia. Nonton lah dia. Dia mikir, wah sampai ngajakin nikah jangan-jangan sampai kayak gue dulu gitu. Jangan-jangan udah kenal sama orang tua, kenal sama ini gitu. Pulang dari Jepang, naik mas ke atas. Waduh, hancur udah. Nah, ini kan tadi si siapa Nabila nih jujur ya bahwa karena gue melakukan itu sehingga gue akan takut dibegitukan orang ya kan. Iya. Berarti hikmahnya kemarin poligami itu apa ini? Dibilangin nggak usah yang kemarin ini deh, anggap mendiang masih ada ya, mungkin hulu itu udah terjadi kali, Bun. Gitu. Iya, Bun. Hulu ya sudah terjadi gitu. Ini Kalau kan kayak penghulu soalnya hulu. Iya. gitu karena ya tadi itu pas dia bilang enggak bukan salah kamu, itu langsung di sini nih kayak masya Allah gitu. Gila gitu, mentalnya keren. Mental, cara dia memandang aku, Penerima. benci enggak, kecuali pas lagi berantem. Tapi aku kan bisa denger lah, tulus dia ngomong bukan salah kamu. Oh, Jadi apa yang lo lihat dari almarhumah Tika tuh, seseorang yang seperti apa? mencintai dia tanpa batas. Sehingga apapun yang membuat dia bahagia, Iya. dikonsiderkan, dipertimbangkan. Dimaklumi. Gitu. Yang penting, Iya, luar biasanya Berarti dia. sebenarnya poligami itu yang hebat perempuan istri pertama tuh ya. betul. Karena dia betul. dengan yang paling berbesar hati mestinya istri pertama dong. Betul. Karena dia menerima 2, 3, 4 ya kan. Betul. Dari Betul. kelakuan ketayaan suaminya. Iya kan? Iya, iya. Apapun yang Akang bahagia, aku ikut bahagia juga. Iya, betul. Ini nggak semua orang punya hati Bener seperti kayak gitu itu. nggak? Hah? Bener Ya, ya? kalau gue kan enggak. Kalau gue kan emang dari awal gue emang tidak bisa dua. Oh, nggak Jadi bisa. apapun gue pasti nggak akan Oh, nggak akan. poligami karena Oh, gue tahu gue tidak bisa. Iya. Gue bukan menentang Bukan poligaminya menentang, loh ya. tapi pribadi Gua tahu tidak diri bisa. aku nggak bisa. Oh, iya, betul. Jadi aku menghormati siapa yang bisa. Aku Daripada- punya teman-teman yang mereka melakukan poligami dan istrinya ada 2 gitu kan ya. Oh, baik-baik Istrinya tuh misalnya istrinya ngobrol sama aku gitu. Istri Iya. pertamanya nih, karena aku selalu ceng-cengin dia kan. Alah Mbak tuh matanya bengkep pasti nggak kuat kan. Pasti gue ceng-cengin dong. Tapi aku menghargai mereka-mereka yang mampu. Oh, iya. Karena tidak semua wanita yang mampu seperti dia gitu loh. Karena Boleh. dia benar-benar hatinya. Ini aku berteman dengan yang istri pertama, juga ada yang istri kedua. Jadi yang Oh. dua-duanya sama-sama pahit sebenarnya sih. Iya, iya. Cuman menurut aku kesimpulannya bahwa yang berbesar hati ya dua-duanya sebenarnya. Tapi sama suaminya yang juga. pertama tuh yang lebih besar. Yang pertama dulu. Karena dia menerima 1, 2, Iya. 3 dan 4. Belum tentu yang kedua. Tapi aku juga punya temen yang kedua kan, dia bilang kalau laki lo ada 3 ke 4 gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa, emang gue dulu juga gitu. Oh berarti dia juga punya kebesaran hati gitu kan. Jadi ya kadang-kadang beda-beda oknum, beda-beda ini Iya. ya, beda-beda Beda-beda kejadian. peristiwanya ya. Jadi Iya, betul.
Ada yang besar hati, ada yang berantem terus, ya kan? Iya, Jadi, benar. tapi kebanyakan teman-teman gue itu yang mereka melakukan poligami, perempuan-perempuan itu orang-orang yang berbesar hati semua sih. Oh iya. Jadi mereka yang benar-benar rukun sampai sekarang tuh. Oh. Gitu. Masya Tapi Allah. jangan dilakukan guys. Kalau kamu nggak Kalau nggak kuat bisa. nanti, aduh, udah jangan. Kalau nggak bisa, nggak kuat, ya Mendingan boleh. kayak gue tahu gue nggak sanggup, gue cabut. Iya. Gitu. Kalau kan. sanggup ya nggak, ya Kalau pilihan sanggup masing-masing ya. silakan. Iya, Iya. gitu sih. Tapi nggak semudah itu sumpah. Ini Tidak kita mudah. udah. Iya tidak. Iya. Tidak mudah. Terutama di prianya nggak mudah guys sumpah. Satu cewek aja udah puyeng. Cara juga nggak mau udah gila. Iya satu istri aja aduh Bisa-bisanya berat. kamu nggak mudah. Iya, duh. Lah emang iya dari pihak wanita nggak mudah, dari pihak pria juga nggak mudah. Jadi nggak ada yang Iya. mudah, nggak ada yang happy aja di antara poligami itu terjadi, nggak ada. Iya. Karena ini berantem, ini Kecuali duit lu banyak banget berapa triliun, lu bisa tetep nggak? aja sih men. Gue kasih 1 triliun, gue kasih 1 triliun, pasti diam tuh perempuan. Enggak Yakin gue. Karena gue kadang-kadang dikasih hadiah terus lama-lama juga mingkem. Gua boro-boro. Tapi alhamdulillahnya Bun, almarhumah nggak matre, aku pun nggak matre. Iya. Iya, bukan alhamdulillah. maksudnya kalau ada yang Enggak, ini ada kalau- kejadian di temen gue, duitnya banyak banget nih. Jadi kasih hadiah terus ya bini diem semua. Enggak sih, buktinya kan almarhumah kan ke Korea tuh, ya kan? Aku juga terus umroh, terus aku tetap berantem aja. Berantem aja Berantem tetep. aja. Karena ada aja. gesekan antara cemburu. Cemburu-cemburunya itu loh bener. Iya kan, dia kan bukan kayak temen gue yang dia triliunan. Iya, dia kasih bener. hadiah terus, dia lama-lama mingkem. Lagi mana gue tiap hari kasih hadiah gitu kan? Iya. Ya, tapi sih. orientasinya jadi ke duit kan, bukan ke cinta. Ya kadang-kadang perempuan-perempuan ya, omongan perempuan ya. Ya mendingan gue nangis di private jet daripada gue nangis di becak. Paham nggak? Iya. Gue kawin sama nih orang, udah gak punya duit, nyakitin lagi. Mendingan gue kawin sama yang ini, udah punya duit, mau nyakitin, terserah, yang penting hadiah kesini, gitu. Bun, nanya satu lagi Bun, kalau Ini bukan gue ya, enggak, ini nanya. orang-orang. Kalau Al-Eldul poligami gimana Bun? Kalau mereka, aku dari awal sekarang sih bilang bahwa jangan ya, karena tidak mudah. Kan kalian bisa lihat, Iya, betul. kalian sudah punya contoh di kehidupan lah, Iya. ya kan? Nggak gampang, yang tadi lo Nggak bilang gampang. ribet dan segala Betul. macam. Pasti ada hal yang nggak enaknya lah. Iya, Karena pasti akan nggak nyaman. pasti ada pertikaian, pertengkaran yang di mana korbannya pasti anak-anak. Jadi Oh, iya. jangan. Oke. Gitu. Oh, Tapi kalau nyaranin memang- aja. Hah? Nyaranin Loh, gitu. bukan nyaranin poligami, kalau aku selalu bilang bahwa gini. Nyaranin untuk tidak poligami. Jangan kau menyakiti wanita. Oh, gitu. Udah, aku sarannya cuma itu. Itu aja. Kecuali istri pertama yang minta, udah Kecuali kamu nikah misalnya lagi istri gitu. pertama, gue nggak mampu nih. Oh iya. Boleh nggak kamu kayak misalnya Siti Sarah sama Siti Hajar lah gitu Iya, loh. iya. Kan dia Siti Sarah kan kasih tahu Ibrahim bahwa kamu nikah karena saya nggak punya anak. Iya. Nah, itu lain urusan, ya Iya, kan? betul. Artinya pasti ada keakuran nanti, walaupun pada akhirnya Siti Sarah pun nggak akur juga sama Siti Iya, Hajar memang nggak kan. akur juga. Nggak kan Nggak bisa, bakal. susah gitu loh. Susah. Soalnya Orang- duitnya kenceng banget ya, kayak temen gue gitu. Iya, Rasul aja kan berantem 9 istrinya, pergi sebulan. Ya pokoknya Iya kan, pergi sebulan diem. makhluk Ngediem. ini penciptanya aja tidak suka diduakan dengan makhluknya. Lah kita Oh, sebagai iya. makhluk apalagi gitu kan, nggak sanggup lah kita ini kan. Tapi kalau mampu itu hebat dan silakan. Iya, silakan aja. Iya, kita nggak bisa memaksa dan nggak bisa nyaranin apapun. Iya karena tergantung beda. orang beda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang enggak ya kan. Betul. Ya gue kalau sama aku di sini juga Bun, sebelum ditutup ya kan videonya, aku juga pengen bilang ke teman-teman, segimanapun kalian ngehujat aku udah tahu kan konsekuensinya, sudah diwanti-wanti juga. Cuman aku pengen address something nih Bun, aku tidak pernah sebahagia ini. Dalam susahku aku bahagia, dalam berantemku aku bahagia, dalam gelisahku pun aku bahagia. Aku diberikan suami yang baik buruknya aku tahu, tapi aku nggak pernah senyaman ini gitu loh Bun. Nggak pernah senyaman ini gitu. Dengan kesederhanaan yang kita ciptakan, dengan berantem-berantem hebat atau kecil yang ada, dengan komunikasi sama almarhumah dan berantem dengan almarhumah, lalu almarhumah menerima, lalu enggak, lalu menerima, saya merasakan ada kebahagiaan yang ya udah Ratu, inilah takdir kamu. Mungkin ya untuk kepemilikan suami kayaknya lu enggak deh gitu. Maksudnya gimana tuh? Mungkin untuk urusan Pada saat percintaan. kemarin almarhumah masih hidup, Oke. Iya, karena dia kan ngerasanya kan kayak nggak punya sepenuhnya. Iya. Gitu. Almarhumah juga jadi ngerasa kayak, wah harus dibagi gitu. nggak dipungkiri perasaan itu kan pasti ada ya Bu. Takdir kita nggak ada yang ngerencana, ternyata takdirnya seperti ini, nggak ada yang Makanya di nyangka tanggal makanya. 26 itu aku sedang sholat untuk almarhumah. Ini kan aku makanya bilang bersenang-senang. Tanggal 26 malam aku Iya. sholat Bun. Sholat. Tahajud buat almarhumah.
Gitu loh, bisa-bisanya dibilang. Dan dia nggak pernah tahajud, itu doang tahajud. Itu aku, tapi sumpah demi Allah ya, aku bingung Bun. Entah kenapa di tanggal 26 itu kok aku mau sholat tahajud dan posting di close friend. Coba. Iya. Dan dia telepon aku, Mas, aku habis ngedoain Tika tadi, semoga bisa lancar operasi berikutnya. Kita nggak ada yang tahu tuh operasi berikutnya kapan. Karena Tika saya chat udah nggak balas, Bun. Dia udah nggak bisa bergerak sekujur badan. Merinding aku kan. Gitu. Nah, pas aku bangun pagi jam 6:30. Kamu doa apa sih yang gitu? Ya Allah. Yang kamu ngerasa bersalah? Iya, ya Allah, kan aku cabut hulu. Ya Allah, saya serahkan jodohku kepadamu, tapi lapangkan jika memang aku harus menjadi yang kedua selamanya, gitu. Kuserahkan padamu. Paginya, makanya Jam sampai 3, sampai jam 3 sekarang pagi tiba-tiba dikabarin meninggal. aku belum sholat lagi. Trauma aku Bun. Sholat tahajud ya. Aku trauma aku. Kayak jangan-jangan meninggal gara-gara aku sholat itu. Ya enggak dong, kan dari takdir Iya. Allah. Iya, dia mikir gitu, Kata lu jajan. dukun. Dukun pun nggak bisa, Bun, apaan? Dukun nggak ada yang bisa. Nggak bisa lah ya kan? Gitu. Iya, karena takdir Allah nggak ada yang bisa ganggu gugat. Cuma dia ngerasanya jangan-jangan gara-gara efek dari doa gue nih jadi dibuat kondisinya untuk nyenengin dia doang gitu. Terus almarhumah dicabut nyawanya karena sering berantem dan semacamnya. Padahal nggak juga, takdir Allah maunya begitu, ya nggak bisa diganggu gugat. Iya, yang namanya takdir kita nggak bisa lawan lah. Bukan karena doa, bukan karena apa. Iya. Doa nggak bisa ngerubah takdir nyawa kan, nggak bisa. Gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau saat ini kan sebenarnya dalam sebuah masalah kita bisa nyari kambing hitam, tapi ya nggak perlu nyari kambing hitam mana-mana lah. Kita cari domba hitam aja, jangan kambing. Enakan domba Domba soalnya. guling, ya domba guling kita masih oke lah. Kambing Iya. guling masih oke. Tapi buat perempuan-perempuan juga kalau suaminya udah tahu ada istri, jangan masuk lah, mendingan gitu. Belum tentu kamu ketemu Belum tentu istri kamu pertama yang kayak Tika. Iya, benar. Belum tentu juga. Belum tentu ketemu yang Itu luar kayak biasa, masya Allah, almarhumah, masya Allah sih. almarhumah, gitu. Jadi janganlah gitu. Dan aku pengen minta maaf juga sama ibunya almarhumah. Ibu, lagi-lagi setiap ada kesempatan saya pasti akan bilang saya minta maaf sudah masuk ke dalam pernikahan anak ibu. Luka yang ibu miliki tidak akan pernah hilang sampai ibu nanti mungkin sama-sama bareng sama Katika lagi. Tapi izinkan saya untuk merasa sesal ini gitu seumur hidup dan menerima konsekuensi yang saya akan hadapi ke depannya gitu. Saya berdoa semoga ibu diberikan kelapangan untuk setidaknya mendengar kata maaf dari saya secara langsung. Update terbarunya, Bun. Dia kemarin Tika datang ke mimpinya dia. Aduh, nggak usah dibahas-bahas. Tapi Jangan. nggak apa-apa itu. Nggak. Udah cukup orang kalau lihat ini kan pasti Iya, nggak nanti percaya. pada nggak percaya, oh iya Nggak betul. usah, nggak usah. Nanti malah jadi nggak percaya lagi. Datang, karena kan kemarin stres sama komentar netizen. Udah nggak usah, Dia nggak usah. datang ke- Nanti jawab ke kamera, jangan. Itu, Oh, ya itu udah. dikat aja kan. Terlalu banyak unsur-unsur yang dari Allah tuh kalau misalnya kita kasih lihat Orang kayak pada nggak percaya gitu. Ya percuma kita akan meyakinkan seseorang kalau memang udah nggak suka aja. Iya, Makanya, betul. Iya, udahlah gitu loh kan. Tapi nggak apa-apa kali sekedar cerita, Bang. Enggak Karena itu usah. baik loh. Nggak Pesannya mau. almarhumah baik. Udah nggak mau. Baik banget sama Ratu untuk karena kan dia jadi kemarin-kemarin nggak bisa puasa, Bun. Gara-gara sakit kan, harus mentalnya sakit, ada obat yang harus diminum pagi dan sore hari gitu. Ya gimana enggak Bun dibilang pembunuh. Iya, Sedangkan- kan digiring opini gitu. Sedangkan aku kan tahu, bahkan aku bilang kan mau donorin kulit gitu. Kalau maksud aku kalau fitnah aku tuh rada yang bener dikit gitu loh. Ya nggak apa-apa. Kalau difitnah kan artinya lagi digugurin, Lagi digugurin dosanya. Iya tahu, cuman nggak pembunuh. Makin banyak kamu harus makin ketawa. Oke, ini adalah penggugur dosa aku. Sudah Iya, santai iya. aja. Ngapain Betul, harus sebenarnya. pusing? Yang penting kan kamunya nggak kenapa-kenapa kan? Nggak kenapa-kenapa betul. Iya, tapi kan aku kehilangan seorang kakak juga, Bun. Iya, dia berduka juga tetap. Ya, itu kan kita nggak bisa Orang bentang takdir. sering, Bun, dia ya kan? ngucapin kayak gitu, Mas, aku kangen Tika deh. Mas, aku pengen dengar suara Tika dong. Cari voice note gitu. Cari. Dia sering kayak gitu belakangan ini. Itu kan cuma orang-orang kalau dibilang begitu, nggak percaya masa istri kedua kayak gitu. Makanya Gitu. WhatsApp-nya naikin lagi dong, jangan bagian Iya. itunya doang, naikin. Ada kan, masih ada kan dipegang kan handphonenya. Coba yo, nggak boleh kayak gitu dong. Ya. Makanya kadang-kadang aneh udah sebaik Tapi itu. aku mau memaklumkan mereka kalau sakit hati terus nggak mau ngelihat dirimu tuh Iya, wajar karena wajar. memang kan ini masih baru ya. Yang panjang aja belum tentu mau ketemu lagi ya kan. Iya, Jadi ya nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah menyadari dan meminta maaf. Karena nggak semua pelakor sadar dan minta maaf loh. Nggak Iya. mengakui gentle loh ya. Iya. Nggak No semua comment. yang No comment. ya kan nggak Iya, semua iya. loh. Ada yang berani loh.
Ada yang nggak berani, ada yang memang iya gue salah mau apa gitu kan. Lo Iya. kan ngakuin, iya gue salah mau apa gitu kan. Ya sudah, terima konsekuensinya, udah selesai kan gitu kan. Iya. Perkara nanti urusan itu urusan Allah ya kan gitu. Urusan Allah semuanya sih. Berkat bimbingan suami, Bun. Masya Iya. Allah suamiku, Bun. Dia tuh luar biasa, Bun. Ngebimbing Ratu memang sesuai yang keluarganya bilang. Batunya parah banget. Harus masuk benar-benar dari sisi perasaannya, harus ngerti otaknya seperti apa, pengalaman traumanya gimana. Makanya saya ditakdirin sama Ratu bukan hanya untuk bertanggung jawab sama hidupnya, tapi sama trauma masa lalunya. Trauma-trauma yang terjadi, wah, saya chair terapi. Kebetulan alhamdulillah saya kan belajar hipnotis juga, hipnoterapi. Jadi dia nggak perlu ke psikolog gitu. Saya chair terapi dari awalnya nggak bisa nginget ibunya sama sekali, jadi mulai netral gitu-gitu. Jadi memang trauma yang terjadi dalam hidupnya banyak dan saya yang dipilih karena saya mempelajari itu dulu. Jadi udah dipersiapkan untuk ketemu ini. Jadi kepake semua tuh. Semua yang saya pengetahuan terapi-terapi kayak dari mulai hipnoterapi, chat terapi, EFT, emotional freedom technique. Karena pakai chat terapi nggak ngaruh, Bun. Chat terapi sekilas dia kan suruh bayangin sosok di depannya, nangis, bener-bener nangis, curhat apa yang dia mau curhatin. Udah selesai itu Kumat lagi. Nah, akhirnya pakai EFT. EFT tuh yang ini. Tahu nggak, Bun? Pernah ngeliat? Yang diketuk-ketuk. Yang gini. Oke. Terus sambil pakai ucapin kata-kata afirmasi. Yang gini. Nah, itu kan diketuk di bagian, ini pemaksaan sebenarnya. Bagian saraf-saraf emosinya. Makanya dulu orang tua zaman dulu kan sabar, diketuknya sini. Ternyata salah satu bagian saraf emosi di sini juga ada. Iya. Nah, itu yang lainnya ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu. Itu dipaksa saya beberapa kali baru netral sekarang. Jadi luar biasa. Ada beberapa hal yang masih saya kayak Idul Adha ini yang agak sulit nih. Tapi saya lagi berusaha untuk ini. Dia kalau dengar Idul Adha tuh ngurung diri, Bun. Ada trauma yang terjadi. Bunda tahu. Iya. Jadi nyampe sekarang ini yang masih berusaha saya netralin. Saya buat habit baru atau kebiasaan baru. Pelan-pelan gitu kan. Dan ketika itu terjadi, emosinya Bun nggak terkontrol. Salah dikit, kayak seolah-olah napas dikit suami itu salah. Gitu. Itu lagi moments mungkin. Itu juga, parah. Itu juga menstruasi udah dah. Mendingan ngejauh. Paling cuma 3 hari doang ya kan lagi wah. Iya. Gue bacok tuh ya. Iya itu Bunda lah. nggak mau marahin aku. Capek lah. Batu emang batu. Ya wes, thank you Pasha Sama-sama. and Makasih ya, Nabila. Bunda. Gue Iya. kalau manggil Ratu ya. Iya nggak apa-apa, Bunda. Iya siap. Karena nama Ratu agak berat. Jadi Iya, paham. Oke, and terima kasih semuanya. Yang baik diikutin, yang buruk jangan Jangan diikuti. diikuti. And see you in the next content. Bye bye.